Kalau dikasih ya mungkin nggak berkembang ya buat apa, itu merusak hasil ya. Tapi kalau tetap mau dipakai silakan, ya kita nggak rewel, tetap kita kasih, ya aturan main kita tetap ada, ya. Kemudian yang kedua variabelnya apa? Harus menjalankan dengan lengkap karena kita terdiri dari orang tua yang tinggal di berbagai wilayah di Indonesia, kita jarang ketemu, nggak bisa ketemu, ya alasannya macam-macam, ya yang jauh lah, yang pandemi, yang macam-macam, oke. Supaya kita tahu kondisinya, kita butuh alat pemeriksaan yang standar, ATEK, ya, jadi kita tahu ada progres atau tidak. Kemudian supaya kita bisa membantu, ya, membantu Bapak Ibu, agar kalau hasil ATEK-nya harus bagus setiap bulan. Ini kan kita kepingin anaknya progres, berarti harus bagus setiap bulan. Kita bisa deteksi dini dengan laporan mingguan, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita posting di Facebook Group, pasti semua sahabat yang ada di sini akan ikut membaca, akan ikut membantu. Ya, jangan takut untuk berbagi, teman-teman. Ya, informasi apapun silakan dibagikan. Nggak cuma tanda mengucap syukur, memberikan support, tapi apapun informasi yang kalian punya sebagai masukan akan kita terima untuk kita pelajari bersama. Ya, jadi itu tujuannya teman-teman ya. Jadi kita kepingin kita bisa mengevaluasi hasilnya bagus atau tidak, variabelnya sama. Jadi otomatis saya akan minta, ayo kamu harus kerjakan tes supaya kita bisa evaluasi. Yang dulu bagaimana, sekarang seperti apa. Tesnya juga standar, kita pakainya tes ASIRA. Ya. Kemudian kita juga pakai suplemen, yaitu suplemen yang sudah biasa kita pakai, bukan suplemen yang lain. Ya. Kalau pakai suplemennya pasti kita drop out. Ya, karena tadi variabelnya sudah berbeda. Ya, mudah-mudahan di sini teman-teman sudah mengerti, tidak punya prasangka lagi yang aneh-aneh. Karena tujuannya kita adalah membuktikan bahwa patch kita ini adalah patch yang luar biasa. Ya. Yang memang bagus dan cocok, sehingga selanjutnya kalau hasil tahun pertama ini bagus, akan kita pakai, kita standarisasikan untuk dipakai di tempatnya kita. Oke? Sampai sini ya teman-teman ya, jadi sudah tidak ada keraguan-keraguan, sudah tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh, sudah tidak ada prasangka. Kenapa? Ya kan kalian sudah nonton Chef, kita sudah tahu ini ikhtiar, dan kalian orang-orang luar biasa yang sudah berani mengambil keputusan, sehingga untuk kalian kita ini ekstra bekerja mati-matian. Ya, yang tadinya itu kita nggak seribet ini jadi seribet ini, termasuk nanti akan saya siapkan hadiah kejutan bagi yang melakukan deteksi sampah emosi. Wah, ya topiknya hari ini ya. Nanti kejutannya di belakang. Apa dokter yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya yang bakal merepotkan saya. Pak Heri tadi udah ketawa, pasti repot. Ya gimana kalau bantu ya jangan sungkan-sungkan ya, langsung sekalian aja ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung silakan tinggalkan di chat. Kebetulan saya monitor ya. Ya kalau di rumah ini enak ya, laptopnya lebih canggih ya teman-teman ya. Jadi saya bisa monitor di dua layar. Jadi saya tahu kalau teman-teman nanya langsung saya jawab. Ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi cara mendeteksi sampah emosi itu ada dua. Dan dua-duanya ini bisa dilakukan gratis. Wah, dengar kata gratis itu saya semangat. Ya bukan cuma Bapak Ibu, saya semangat, tapi gratisnya pakai syarat teman-teman. Ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Kalau belum terlatih, amit-amit teman-teman. Ya, sulit ya. Dan kebetulan sudah saya posting semua teman-teman ya. Jadi caranya save, teknik 3P, yaitu caranya mencari sampah emosi, itu sudah ada videonya di edukasi. Mudah-mudahan kalian sudah menonton. Ya, kalau belum nonton, ya nonton. Maksud saya suntikan satu-satu. Saran saya, kalian ikut save yang versi lengkap, total solution. Supaya kalian dapat gambarannya jelas, ya, nggak cuma superficial, nggak cuma dapat dari informasi orang yang sudah melakukan, tetapi kalian merasakan sendiri dan menikmati sendiri bedanya di mana. Oke? Jadi di 3P nanti teman-teman diminta di tempat yang santai, di tempat yang nyaman, yang rileks, coba membayangkan peristiwa di masa lalu yang melibatkan emosi negatif. Dan di sini sebetulnya kekurangannya Chef, menurut saya ya pribadi ya, setelah saya ikut training itu,
kita tidak diberitahu nih emosi negatif yang kayak apa, kita nggak tahu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, coba di list. Emosi negatif itu yang seperti apa yang kalian bisa sebutkan. Kalau yang ada di dalam chart emotion, emosi itu total ada 160, teman-teman. Kemudian kita bagi lagi yang termasuk emosi negatif, ya. Ada lagi di chart yang khusus Dr. Bedenichen yang ada di emotion code atau di body code, itu ada 60, teman-teman. Bisakah kalian menyebutkan ke 60 macam emosi negatif tadi? Nah, inilah kelemahan dari self. Kita tidak diberitahu, teman-teman. Yang kita tahu apa? Mungkin marah, sedih, menangis termasuk enggak? Ternyata menangis itu termasuk. Tapi pertanyaannya, kan ada menangis bahagia. Sulit, teman-teman, sulit banget. Ya. Jadi inilah kelemahannya self. Kita nomor satu tidak diberitahu macam emosi negatif. Dia cuma ngomong, apakah Anda pernah kecewa? Ya, nanti digiling, teman-teman, sambil Anda introspeksi, dikasih musik gitu ya. Musik yang biasanya kita setel tuh ya, lagu doa ya, doanya Haddad Alwi ya. Itu dipusin musik itu sambil kita introspeksi. Ada nggak aku yang masih rasa kecewa? Kalau aku mengingat peristiwa atau mengingat seseorang, aku kecewa. Ada nggak aku kecewa? Ingat-ingat. Nanti dibantu lagi. Ada nggak rasa putus asa? Enggak disebutin putus asa. Waktu itu marah, ada nggak rasa marah? Luapkan marahnya. Wah, kayak gitu ya. Bayangkan peristiwanya gitu. Ya, kita diminta nulis. Begitu ketemu tulis. Begitu ketemu nulis. Lalu di save itu diminta Bapak Ibu membuat 50 macam yang sudah ditemukan. Jadi menurut mereka itu minimal 50 biar ketemu monsternya. Oh, jujur sulit Bapak Ibu. Ya, buat saya sulit. Ya, tapi enggak tahu buat Bapak Ibu. Kalau gampang ya silakan. Ya. Jadi ini salah satu teknik yang saya bilang bisa dilakukan asal Bapak Ibu berlatih. Ya, walaupun enggak ikut save, tetap Bapak Ibu harus berlatih biar ketemu. Ya, nanti sudah ketemu, Bapak Ibu juga diajarin caranya menghilangkan. Nanti saya bahas lagi. Jadi yang paling gampang, Bapak Ibu harus mengingat, membayangkan, kemudian merasakan, ditulis. Jadi ini tahap pertama suruh nulis dulu. Apa aja, ditulis biar nggak lupa. Dan kita minimal harus menulis 50 macam emosi. Boleh sama? Boleh. Karena kan kejadiannya berbeda. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah ya, ditulis ya. Nah, kalau sudah ketemu peristiwanya Bapak Ibu, wah lumayan ya, anjing tetangga lagi ribut ya, saya nggak tahu masalahnya apa. Jelas bukan anjing saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak mengganggu suara saya. Kemudian Bapak Ibu, setelah ketahuan peristiwanya, lalu coba dirasakan emosi negatif yang timbul itu apa? Saya itu kecewa plus marah. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Sama siapa? Biasanya sama saudara Bapak Ibu. Kenapa? Dia itu hutang. Pinjam uang kepada saya. Pinjamnya aja kayak gitu, tetapi giliran saya tagih, saya sekarang dimusuhi. Jadi yang membuat saya itu kecewa, itu saudara saya. Terus marah, karena ya kok seperti itu perlakuannya gitu loh. Di saat dia susah saya bantu, giliran saya minta enggak dikasih. Jadi ada dua emosi negatif yang timbul di sana. Tulis Bapak Ibu, kecewa dan marah karena memberikan hutang kepada saudara. Ya. Terus contoh lain, saya itu menyesal. Kenapa? Karena saya tidak sempat membahagiakan kedua orang tua saya. Mereka sekarang semua sudah dipanggil Tuhan. Dan yang lebih membuat saya itu kecewa, karena saya sudah janji. Lebaran kemarin mau pulang, mau nengok, ternyata kena pandemi, tidak bisa nengok, akhirnya tidak sempat ketemu sama mereka. Nah itu dicatat satu-satu Bapak Ibu. Saya itu jengkel. Oke. Jengkelnya kenapa? Ditagih uang sekolah, Dok. Padahal saya ngomong minggu depan baru ada uangnya saya bayar, tetapi saya ditagih itu seakan-akan saya itu orang yang, aduh, menurut saya itu saya direndahkan. Wah, itu Bapak Ibu cari sampai 50 macam. Ya.
Dicari, ditulis, dan nanti baru pelan-pelan dihilangkan. Ya, ini baru saya ceritakan dulu prosedurnya yang ada di 3P. Ya, nyarinya seperti itu. Ini untuk orang yang dewasa gampang Bapak Ibu. Bayangkan nanti untuk anak-anak ngomong aja enggak, gimana mau nyari? Nah itu, that is the problem. Oleh sebab itu, saya hari ini membuat topik khusus. Ini mestinya topiknya enggak seperti ini Bapak, terpaksa judulnya diganti supaya Bapak Ibu tidak ada keraguan-keraguan. Kalau memang mau dibantu, Bapak Ibu bisa ngambil keputusan. Ya. Sudah dicatat sebanyak-banyaknya, jadi kalau sudah sampai 50 ternyata masih ada, ditulis lagi. Ada orang yang ketemu sampai 130, ya, ada yang ketemu ini. Kemudian nanti baru pelan-pelan sudah ketemu catatannya, Bapak Ibu dinilai. Yang derajatnya paling berat yang mana ya? Dan yang dibuang, yang dihilangkan itu adalah yang paling ringan dulu, Bapak Ibu. Karena takut nanti tubuhnya shock. Ya, yang renteng-renteng dulu, ya, yang musuhnya kecil-kecil dulu yang kita bereskan. Nah, selama bisa mengingat dan membayangkan peristiwa tersebut, bisa mengeluarkan emosi negatif, itu sudah cukup Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah nggak perlu melakukan prosedur yang lain, pakai save aja sudah bisa. Ya gratis, petunjuknya ada. Tapi ingat, kalau gratis itu ilmunya cuma superficial, ya nggak dalam. Dan hati-hati, dari semua seminar yang sebelumnya sudah saya katakan, semakin sedikit yang dipelajari, semakin bahaya. Anda bisa tersesat. Ya, karena nggak tahu yang benernya kayak apa. Ya. Oke. Kemudian metode yang saya pakai, ya, kemarin saya pakai itu belum menemukan metode protokol dokter saya, belum. Tapi pakai SAFE juga waktu itu belum, ya. Kita sudah tertarik duluan. Kenapa ikut SAFE itu karena ingin belajar yang lebih praktis dibandingkan yang namanya emotion body code, yang punyanya Dr. Bradley Nielsen, ya. Jadi ini ada tabelnya Bapak Ibu. Jadi emosinya di manusia itu dibagi Bapak Ibu, dibagi menjadi 60, ya, secara garis besar, bisa lebih. Mungkin lebih ya, karena jumlah total emosi yang saya tahu itu ada 160 Bapak Ibu, ya. Ini dibagi menjadi 60, jadi ada chartnya. Nanti chartnya saya tunjukkan ya Bapak Ibu, ya, ada chartnya ya, itu yang kita pakai. Ya. Kemudian untuk mencari, ya, jadi sambil membaca chart itu tadi untuk mencari, untuk mendeteksi yang mana sampah emosinya, prosesnya jauh lebih rumit dibandingkan itu ya Bapak Ibu, karena nanti dicari satu-satu ya. Kalau di kita enggak ya, kita carinya lebih praktis. Dia pakai yang namanya muscle test, jadi kekuatan otot. Kalau ototnya kuat berarti apa artinya ya? Kuat itu artinya yes, tidak kuat itu artinya no, tidak. Ya nanti dilihat, wah ini berarti ini ada masalah ini. Kalau nggak kuat, oh ini berarti nggak punya masalah. Bayangin ya, itu nanti saya tunjukkan gambarnya Bapak Ibu. Muscle test itu seperti apa? Atau tak tunjukkan aja sekarang, gambarnya ada kelihatan di sini. Ya, jadi ini ada tabelnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 60, ya, ada 60 macam, karena setiap kolom, ya, setiap row, setiap kolom ini isinya 5 Bapak Ibu. Ya. 5 emotion kali 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 30. Di kolom B juga ada 30, berarti total ada 60 emosi Bapak Ibu. Yang harus kita cek satu demi satu. Ya, jadi minimal nanti kalau Bapak Ibu ikut ya program yang namanya deteksi sampah emosi, saya akan lihat apa sampah emosi Bapak Ibu itu dari 60 ini yang mana. Ya mau ketemu 1, ketemu 20, ketemu 30, ya akan saya cari semua. Ya. Terus terang, sampah emosi itu banyak banget Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang yang saudara-saudara kita yang sudah pernah melakukan tes ini pasti tahu ya. Sampai kita temukan ada yang 38. Ya Bapak Ibu 38. Yang ngilanginya itu yang kalau pakai cara yang mereka setengah mati. Ya. Lalu ini kinesiologinya, muscle testnya ini, dites satu-satu, dibacain misalnya. Betrayal, dites, oh kuat berarti bukan. Forlorn, ini bahasa Inggrisnya jelek ya Bapak, nggak usah didungong, kira-kira kayak gitulah ya. Dites, oh iya ini lemah berarti bukan. Ya. Kalau yang kuat, kok buat bisa nahan, berarti kamu punya masalah di sini. Nah, tinggal dicentangi ya. Kalau di Pak Heri kemarin saya ngomong, di stabilo aja, ya. Jadi kelihatan warnanya warna apa, terus tinggal dihitung stabilonya berapa banyak ya. Jadi yang termasuk emosi yang mungkin nggak kepikiran sama kita adalah apa? Keras kepala. Wah, ini ya. Ada ya. Sedih aja ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada sadness, ada sorrow, ya. Ada grief. Ya, hati-hati. Jangan sampai salah. Kalau kita launya kan sedih doang ya. Nah.
Ya sampai sini tahu ya Bapak Ibu. Ini salah satu teknik ya, dilakukan muscle test. Jujur nggak gampang Bapak Ibu. Ya, saya kebetulan juga sudah posting ya Bapak Ibu ya di Facebook ya, satu video ya. Nanti saya tunjukkan videonya yang mana. Ya, caranya melakukan tes. Kelihatannya gampang ya Bapak Ibu, pakai jari sama jari. Tadi saya coba sama Pak Hiri, coba Pak Hiri bisa enggak? Nggak bisa. Ya itu butuh latihan. Ya, kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Saya sendiri jujur nggak bisa pakai metode itu karena terlalu simpel. Tapi kalau yang ini standarnya BOE. Kita semua pasti diajarin ya, muscle test ini pasti bisa. Ya. Oke, metode yang kedua apa? Sweat test. Wah, sweat test itu suruh ngayun gitu tadi. Yes no ini. Yes itu ke depan, no ke belakang. Tadi tak coba sama Pak Heri. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Nggak bisa model kayak gini. Bapak Ibu silakan kalau mau nyoba. Saya di kolom A, di row 1 ada enggak, maju mundur gitu. Bingung iya Bapak Ibu. Gak karu-karuan. Ya. Tapi kalau mau silakan, kalau Bapak Ibu bisa silakan. Cuman saya sendiri pribadi tidak bisa. Terus tadi saya tunjukkan ke Pak Heri, ini loh gambarnya kayak gini Pak Heri. Jadi kalau no itu ke belakang, kalau yes itu ke depan. Gak bisa. Terus pakai yang jari ditarik, gak bisa. Yang menurut mereka itu mudah, tapi buat kita belum tentu. Apakah berarti kita tidak akan bisa? Loh, kamu suatu saat akan bisa kalau kamu berlatih. Dulu saya juga muscle test nggak bisa, lama-lama saya juga bisa. Ya, jadi ini saya tunjukkan dulu caranya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngomong, dok, saya mau yang gratis bisa dikerjakan di rumah, ya ini loh Bapak Ibu bisa. Tetapi tidak semudah yang kamu bayangkan. Tiba-tiba ada, enggak ya kamu harus berlatih, harus cari. Makanya kamu dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikan ini gitu loh. Ya kan aku cukup fair, nggak dikasih waktu 1 hari, 3 bulan. Walaupun dengan metodenya kita 1 hari selesai. Ya nggak sampai 1 hari ya, cuman berapa menit selesai. Saya nggak boleh lagi dipakai ya, karena efek sampingnya besar. Ya, jadi itu tak tunjukkan caranya, ada postingan videonya. Ya, saya nggak tutup-tutupi ilmunya. Terus jangan berprasangka, oh ini ajang untuk mencari, jangan Bapak Ibu. Karena yang gratis itu ada. Ingat ya, ada ya di ayat ya. Apa yang menimpamu itu akan sesuai dengan apa yang perasaan kamu. Ya, perasaan kamu jelek ya kamu dapatnya jelek. Jadi yang mau gratis saya tunjukkan caranya. Saya bilang susahnya di mana, gampangnya di mana saya tunjukkan. Nggak ada yang ditutup-tutupi, semua ada videonya, semua diposting bisa dipelajari. Saya hanya mencoba menjelaskan biar Bapak Ibu lebih cepat untuk mengambil keputusan, lebih cepat untuk memulai. Yang ketiga pakai tensor analysis, ini mah kerjaan kita sehari-hari ya, terapis kita aja bisa. Tapi mereka bisa bantu mereka dokter, bisa. Mereka ngecek kan bisa. Masalahnya mereka berani atau enggak. Maksudnya dok, mereka siap nggak menerima efek sampingnya? Dulu kita semangat, kita ajarkan, dipikir nggak ada efek samping membantu orang lain. Ternyata kita kena Bapak Ibu ya. Nah ini kok berani dokter? Ya dengan resiko, sudah kadung terjun. Ya kita minta jual beli sama Tuhan. Tuhan saya bantu, tapi saya juga tolong dibantu. Karena saya yakin saya juga nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ya silakan Tuhan, biar saya dilancarkan. Ya, jadi saya masih ingat kejadian yang waktu ke Kendari itu, akhirnya jawaban Tuhan tidak sampai ya, sehingga ya saya ya selamat Bapak Ibu, nggak sampai dapat sampai emosinya, tetapi ternyata masih boleh melakukan deteksi, tidak boleh dengan terapinya. Nunjukin caranya aja secara langsung tidak boleh, saya pakai pinjam tangannya Pak Heri. Ya, dan itu pun saya ngomongnya cuma sharing, Bapak Ibu yang menerjemahkan sendiri, saya cuma cerita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti, sudah tak kasih video-videonya, tak tunjukkan tempatnya, tak kasih untung ruginya, biar Bapak Ibu ngambil keputusan. Ya. Ilmu ini mahal Bapak Ibu, saya beli itu hampir $1.000. Ya. Beli online $1.000, $1.000 Bapak Ibu ya. Supaya murah, kita bagi bertiga Bapak Ibu. Jadi yang bayar tetap saya Bapak Ibu, tapi yang belajar 3 orang. Mr. GP, saya sama Ibu Mingve. Tapi jujur Bu Mingve banyak bolosnya Bapak Ibu. Kesibukannya banyak. Jadi dia cuma pasrah sama saya sama Mr. GP, dan yang paling getol mempelajari ini saya Bapak Ibu. Mr. GP Inggrisnya jago, ya. Dia punya banyak waktu dibandingkan saya, tetapi dia bukan dokter. Ya.
Dia dari kedokteran bidang holistik. Jadi cara pandangnya agak berbeda dengan saya. Sehingga kami berdiskusi, akhirnya ketemulah metode yang saya ciptakan itu. Ya. Mr. GP pun nggak tahu metode yang saya ciptakan pakai laser itu, tidak tahu. Ya, saya tidak share. Saya hanya bagi ke Bu Mingve dan ke Dr. Mariska. Ya, jadi metode itu. Ini hampir $1.000 saya bayar untuk belajar ini, Bapak Ibu. Ya. Jujur ilmunya juga, kalau saya bilang, saya belum apa-apa, Bapak Ibu. Saya cuma tahu informasinya, saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Seperti halnya chef, saya belajar chef, lalu saya cari apa yang cocok buat saya. Nggak saya ambil semua, Bapak Ibu. Kayak terapi tappingnya saya sudah nggak pakai tapping, Bapak Ibu. Saya pakainya imajiner. Ya. Jadi semua orang, ya, menurut saya gini, Bapak Ibu, Anda boleh belajar semuanya, tetapi cari yang paling cocok untuk Anda, karena kita nggak mungkin bisa menguasai everything. Jadi kayak ilmu ini pun ya saya kombinasikan, Bapak Ibu ya. Saya kombinasikan, akhirnya jadi ilmu itu. Ini tadi sudah tak jelaskan ya, jadi makin cepat selesai mungkin jam 8, ya sudah selesai, mungkin jam 9 sudah selesai kita ya. Ini tadi sudah tak jelaskan ya, nanti kita cari satu-satu. Saya menggunakan analisa tensor, Bapak Ibu. Saya sudah nggak pakai lagi yang masalah kinesiologi, karena ya Bapak Ibu jauh ya, apa yang mau tak engkol? Yang cuma darah. Darahnya nggak bisa tak engkol-engkol. Ya. Terus saya juga nggak maju mundur. Bayangin kalau saya maju mundur, satu orang 60 kali gini. Kapan selesainya saya? Setelah itu saya vertigo ya. Jadi enggak, Bapak Ibu. Saya pakai analisa tensor. Ya, untuk tahu. Sebagian besar dari Anda yang kemarin sudah ikut Limu Blog sudah tahu caranya, karena Anda lihat, ya, Anda datang. Ya. Nah, lalu sudah ketemu, Dok. Oke, sudah ketemu sampahnya. Kan sudah diajari ya, tadi pakai chef, gampang, Dok. Orangnya tinggal melakukan 3P, dibayangkan, ketemu emosinya, dicatat, udah ketemu. Ya, kalau orangnya dewasa. Kalau anakmu kira-kira kamu bisa nyari enggak? Padahal anakmu, ya nada bicaranya tinggi ini bukan marah ya, semangat ya. Karena anakmu, ya apa caranya dia suruh membayangkan. Nah, tolong dibayangkan waktu kamu yang sedia, Pak. Kamu yang marah mana? Itu kan mimpi tuh. Makanya terus tadi itu diskusinya Pak Heri. Kemarin tuh tadi yang serunya itu tadi. Terus Pak Heri, terus mereka justru terapi anaknya itu caranya piye? Ada satu ibu ngomong, gimana kalau dikerjakan langsung aja, Dok? Satu-satu dicobai, Dok. Untung-untungan dapat atau nggak dapat. Iya, bayangkan aja kamu ngajarin satu-satu itu ada 60. Sehari mau kamu borong 60 gitu. Apa tubuhmu mampu menerima sebanyak itu? Karena kalau dilakukan di chef, mereka bilang satu kali itu biasanya dilakukan 2-3 emosi. Kemudian tiap minggu diambil 2-3 emosi. Itu di chef. Nah, bedanya metode kita karena kita terapinya pakai laser, berapapun banyaknya satu hari selesai. Sayangnya saya tidak bisa melakukan terapi ke Bapak Ibu. Dan mau mengajarkan ke Bapak Ibu nggak punya lasernya. Ya, karena laser yang kita pakai itu lasernya Asira. Ya. Yang punya laser Asira ada berapa orang? Bu Mingve punya, tapi belum tentu dipinjamkan. Ya, Dokter Irene punya, tapi dia nggak tahu caranya. Ya. Cabang saya Cirebon punya, Pak David, ya, tapi dia nggak pernah pakai. Bekasi saya punya, dan saya juga nggak pernah mau melakukannya lagi. Ya, jadi ya boleh dibilang mimpi ya Bapak Ibu ya. Nggak bakal dikerjakan. Ya. Lalu gimana, Dok? Ya sudah, kita pakai yang ada di buku tadi, ya, emotion code menggunakan magnet, Bapak Ibu ya. Lucu ya jawabannya ya, Bapak Ibu siapa yang sudah kadung belanja magnet? Belanja magnet ya. Borong magnet ya, tiba-tiba harga magnet naik ya. Karena dibeli sama grup kita. Jangan buru-buru Bapak Ibu ya. Nanti Pak Heri bisa cerita tentang kekuatan magnet saya dibandingkan hammer. Ya, nanti, jangan sekarang ya. Karena saya tunjukkan ya, waktu pertama saya belajar, saya nggak tahu kalau hammer magnet itu bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, saya beli magnetnya ya, beli 3 magnetnya ya, masing-masing 1 dan ternyata mantep banget ya, bagus ya. Oke, sekarang menghilangkan terapinya gimana, Dok? Oke, tadi baru ngomong ke orang dewasa ya, kalau ke anak-anak nanti Bapak Ibu ya, nanti ini cara membuangnya sekarang. Kalau kamu sudah membayangkan emosinya, peristiwanya, misalnya kayak tadi ya, jengkel, marah, ya, saudara punya utang nggak dibayar, nagih malah kayak kita yang punya salah gitu ya. Nah, pas masalah itu timbul, tolong emosinya diamplifikasi, dikuatkan, makin besar, oke, sudah ketemu rasanya, sudah kepingin marah, Dok. Kalau boleh tuh
pengen tak pukulin dok, pengen tak injek-injek, pokoknya sampai kayak gitu ya, meluap-luap ya. So, kalau sampai ada orang yang waktu di training itu ya, kalau boleh saya bunuh aja dia dok, biar masalahnya selesai, sampai saking emosinya kayak gitu ya. Nah kalau sudah kayak gitu, baru diketuk-ketuk teman, di tapping satu-satu sampai reda. Tahunya selesai atau enggak selesai dari mana dokter? Karena sebelum kamu mulai, kamu sudah ukur dulu ini di level berapa. 0 tidak ada masalah, 10 itu paling berat, itu diangka berapa? 10, oke itu paling berat, tappingan. Nanti setelah di tapping kamu ukur lagi, sekarang emosinya jadi berapa ya? 6, tapping lagi teman-teman, sampai di bawah 1. Itulah dianggap sampai emosinya sudah hilang. Kelihatannya gampang, iya. Tetapi yang susah, nanti kalau teman-teman sudah nonton videonya save, tapping itu cuma 20% teman-teman. Yang 80% itu adalah kondisi hati. That is the real problem for us. Mengkondisikan hati yang bisa yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan penuh syukur kepada Tuhan. Jujur sulit karena kita masih punya sampah emosi. Kadang-kadang berhasil, iya berhasil, tapi sisanya tidak berhasil. Tuhan tuh baik, kalau untuk yang uji coba, orang-orang pertama dikasih kesuksesan, nanti makin lama makin berat. Itu pengalamannya kami, makanya nggak mudah. Jadi ini kayak lingkaran, kalau biasa orang ngomong lingkaran setan, iya. Di tapping kelihatannya gampang, iya cuma ketuk-ketuk doang, tetapi keberhasilannya itu cuma 20%. 80% itu kondisi hati. Makanya saya ngomong ke Anda, saya sendiri sudah nggak pakai ketuk-ketuk, nggak pakai tapping. Saya pakai imajiner. Saya cuma membayangin saya ketuk-ketuk. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena sekarang saya sudah bisa terkoneksi dengan energinya Tuhan. Saya sudah punya keyakinan, saya sudah bisa khusyuk, saya sudah bisa ikhlas, saya bisa pasrah, dan saya penuh syukur. Saya bisa lakukan, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ngetuk, sudah bisa, karena itu sudah 80%. Bisanya dari mana, dok? Terus terang, setelah sampah emosi saya dibuang, Bapak Ibu. Baru saya dapat yang YKIPS. Ya, jadi itu kendalanya yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, jangan sampai Bapak Ibu salah mengambil keputusan, 3 bulan lagi Bapak Ibu baru minta tolong ke kita untuk dipakai cara kita. Terus terang tidak akan kita kerjakan lagi, karena apa? Kita nggak pernah maju, Bapak Ibu. Jalan di tempat, dan kita akan kehilangan waktu terus. Kehilangan waktu, tidak pernah selesai. Sekarang aja load kerjaan kita sudah sangat besar, Bapak Ibu. Dan saya tidak menduga Pak Heri begitu kreatifnya, sampai saya ngurus pajak aja kalau nggak besok kami berdua masih ngurus pajak. Belum selesai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kendalanya Bapak Ibu ya, tidak semudah yang dibayangkan. Itu kalau sudah ketemu sampah emosinya, sudah diajarin tekniknya, tapi Bapak Ibu tetap perlu berlatih. Kenapa? Berlatih tekniknya dulu, sampai ngetuknya betul dulu, sampai lancar dulu, hafal dulu, ya. Caranya benar dulu, caranya typingnya betul. Baru setelah itu, Bapak Ibu harus mempersiapkan hati yang YKIPS. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, penuh syukur. Dan itu sulit. Bukan aku mematahkan semangatnya Bapak Ibu, itu sulit, khususnya buat saya. Saya baru dapat YKIPS itu setelah sampah emosi saya buang. Jadi ini kayak mana ujung, mana pangkalnya, mana hulunya, kita tidak tahu ini. Ya itulah yang namanya takdir. Ya, kita harus mencari. Untunglah Tuhan baik, saya dikasih metode itu, saya pakai selesai, terus saya sok baik, saya bagikan kemana-mana. Ya, saya akhirnya kena efek samping, karena orang lain harus menjalani. Saya tidak tahu. Ya, saya pikir Tuhan memberikan untuk semua orang. Ternyata tidak. Ya, orang-orang itu harus berjuang sendiri, harus ikhtiar sendiri untuk menemukan jalannya. Hari ini saya cuma memberikan informasi, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan jalannya. Ya. Gratis-gratis Bapak Ibu, tapi perlu berlatih. Oke, emotion body code. Ini kalau Bapak Ibu ingat gambarnya, ya sudah tak ambilkan dari YouTube, tak posting ya. Bagaimana, ini tentang the emotion code ya. Orang ini cerita ya, bagaimana caranya membuang sampah emosinya dengan metodenya. Ditunjukkan Bapak Ibu, deteksinya ditunjukkan, yang itu dipakai jari, pakai apa, pakai sway, pakai ditunjukkan semua. Tapi aku ngomong, iya dia sudah bisa melakukan itu, kelihatannya gampang. Nanti Bapak Ibu coba.
Ya, bukan saya ngeremehkan, Bapak Ibu coba, ya, baru biar tahu rasanya kayak apa. Ya. Nanti kalau sudah tahu, pertanyaan saya, misalnya ketemu nih, marah atau kecewa, lalu gimana caranya kamu mengeluarkan? Wong kamu nggak tahu peristiwanya. Tiba-tiba dites ketemu problemnya. Oke, saya marah, saya kecewa. Lah kamu marah sama siapa? Apa yang membuat kamu kecewa? Tahu enggak kamu? Enggak. Nah, lalu gimana kamu mau mengeluarkan marahnya? Ya saya pura-pura marah. Lah marah macamnya kan banyak. Ada yang marahnya marah bercanda, ada yang marahnya itu marah derajat ringan, derajat sedang, derajat berat. Yang mana? Ya, enggak gampang Bapak Ibu. Ya. Apalagi keluar di chartnya tadi, ya tunjukkan lagi chartnya sama saya. Tunjukkan chartnya sama. Ini chartnya ya. Dok, loss yang mana dok? Apa yang dimaksud dengan loss dok? Kehilangan dompet atau kehilangan pasangan hidup atau kehilangan anak? Apa dok? Itu beda loh. Apa dok maksudnya love and receive itu apa dok? Embo. Nah, lalu caranya kamu mengeluarkan gimana kalau kamu nggak tahu peristiwanya? Problem enggak? That is problem. Buat dokter Ali problem Pak? Enggak, kan kita punya ampulnya, kita beli. Kita beli ampul. Ya kan kita gak ada masalah karena ampulnya sudah punya frekuensi itu. Nah, Bapak Ibu punya ampulnya enggak? Tadi kebayang sama saya. Gimana kalau kita pinjemi aja ampul? Karena kan kita punya 2 set, satu di Matahati, satu di Bekasi, kita pinjemi aja ampulnya ke Bapak Ibu. Terus pertanyaan, ini mau keliling berapa lama ampul itu? Tahu-tahu rusak gak balik gimana? Rusak gak balik, ya namanya rusak pecah, ya gak otomatis gak balik kan? Lalu gimana untuk nolong yang lainnya? Ya nggak bisa kan? Akhirnya saya punya ide cemerlang, oke, kita buat teknologinya supaya semua orang bisa pakai. Nah, kapan ya? Sebentar lagi ceritanya Bapak Ibu. Oke, jadi ini yang problem Bapak Ibu. Sudah ketemu, sudah ngerti caranya dok, sudah berlatih. Oke. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kamu mengeluarkan sampah, mengeluarkan frekuensinya supaya bisa kamu hapus? Gimana caranya? Nanti kebetulan ada ya video demonya dari Pak Heri ya, tadi pagi kita buat ya. Bapak Ibu bisa lihat, yaitu yang saya pakai waktu saya belum punya ampulnya ya. Waktu saya baru belajar emotion trap dan saya belum belajar chef. Itu zaman dahulu kala ya, masih zamannya dinosaurus. Ya. Kemudian yang tidak pernah kita pikirkan dengan metode emotion body code ini adalah efek samping bagi terapis. Jadi kalau Bapak Ibu baca, di sana sudah dikasih petunjuk, ya, caranya gimana. Jadi kalau kita membantu orang lain, tolong supaya dia tidak masuk ke badan kita, ke aura kita kasih benteng. Ya. Dia bilang, tolong pakai batu, gemstone, dia bilang ya, gemstone itu batu permata lah kita bilang ya. Nah itu aja warnanya kan macam-macam Bapak Ibu, frekuensinya macam-macam. Ya. Merah beda dengan hijau, beda dengan ungu. Nah, kamu mau pakai yang mana? Saya mau pakai sirkon itu malah loyala ya putih. Atau saya mau pakai kecubung dok, kecubung itu ungu, itu cuma untuk proteksi yang di pineal, ya pineal itu mata ketiga. Mau pakai yang hijau dok, hijau itu bertahannya untuk yang di jantung. Saya mau pakai yang biru dok, itu untuk cakra 5. Saya loh sudah pakai yang isinya 7 warna Bapak Ibu, saya pakai E-Force, yang energinya lebih besar, sudah terbukti dari PT Altram E-Force. Saya tambah hologram imprint Bapak Ibu. Salah satunya adalah untuk kuasa kegelapan, energi 5758 yang ada di Biko. Masih kena Bapak Ibu. Atau kebanyakan yang saya hilangin. Ya enggak tahu saya kena. Kalau ngomong saya kebanyakan, kenapa terapi saya yang nggak ngapa-ngapain di Surabaya itu cuma bantu nyatet tok. Dia kena, dua-duanya kena. Iya kan? Jadi kalau tadi ngomong dokter Ali kebanyakan lah, terus terapisku nggak ngapa-ngapain cuma nyatet tok. Nyatet tok, nggak ngapa-ngapain. Kena. Yang satu meluk pasien, yang satu ya ikut jadi kena juga ya. Untung bisa dibuang. Nah, nanti kalau bagi kalian yang kena gimana? Ya, kena efek sampingnya. Nah nanti saya ajarkan ya, nggak boleh ya, ngomong ajarkan deh. Saya tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh kalian menurut yang ada di buku. Ya, kalau kalian mau baca bukunya akan lebih baik. Ya. Jadi inilah cara membuang sampah emosi yang sudah ditunjukkan, gampang, gratis, petunjuknya gampang, gratis, tapi Anda perlu berlatih. Dan Anda harus tahu resikonya, efek sampingnya Anda harus tahu.
Jadi sekarang bagi yang nonton Chef atau apa, Anda akan tahu kenapa kalau di Chef itu diusahakan kita tapping sendiri. Bukan shafter yang melakukan terapi, bukan shafternya yang tapping. Kecuali keadaan darurat, orang yang tidak bisa baru dibantu shafternya yang tapping. Ya, mulai ngerti ya teman-teman jawabannya ya. Oke, tinggal 3 slide lagi. On time ini kayak jam 9 selesai kita. Oke dok, saya sudah ngerti caranya deteksi, saya sudah ngerti caranya buang sampah emosi. Nah kalau pada anak lu gimana caranya? Caranya kamu tahu sampah emosinya anak gimana? Anakmu kamu muscle test. Anakmu ngerti ya, suruh nahan, tangannya tahan, kamu tekan. Ayo nak, maju ke belakang, mundur ke belakang. Bisa tak kamu suruh? Karena itu kan otomatis dari tubuh. Saya aja nggak bisa. Pak Heri tadi juga tak coba. Kamu coba Pak Heri, bisa enggak? Kalau yes itu ke depan, kalau no itu ke belakang. Nggak bisa. Apalagi ada gangguan vestibuler. Iya loh, nggak bisa. Ya saya ngomong bukan menjelek-jelek, tapi saya ngomong apa adanya biar Anda nggak kecewa. Saya sampaikan apa adanya sekarang. Cari sampah emosi, suruh membayangkan. Anakmu lu suruh membayangkan apa? Kamu sakit hatinya di mana? Ya kalau sakit hati, kalau bukan. Kalau kecewa. Kalau yang lainnya ada 60 macam, gimana caranya nyari? Di terapi aja dong satu-satu. Bisa kamu terapi anakmu satu-satu ngawur gitu. Ya bisa aja, tapi suksesnya dari mana? Ya enggak tahu kan. Makanya kita mikir, ayo Pak Heri, gimana caranya Pak Heri? Nanti pagi sudah ketemu, ya oke. Ini kita bantu, kita deteksi. Makanya saya ngomong, ini kayaknya program wajib nih. Kalau ada anak-anak yang ikut di grup ini, kita ngomongnya sekarang bukan screening ya, Bapak Ibu yang ngomongnya di program BR ya. Yang ikut program BR yang negatif, anak-anak wajib, namanya wajib loh, ikut untuk deteksi sampah emosi. Kalau tidak, bagaimana Bapak Ibu nanti mau membantu membuang sampah emosinya dia? Jadi aku akhirnya ngomong sama Pak Heri, kalau mereka yang sudah positif ada sampah emosi anaknya, terus tidak ikut program ini, lebih baik di drop out aja. Daripada mereka buang-buang uang, buang-buang waktu. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu alasannya. Bukan berarti saya semena-mena, enggak. Karena percuma Bapak Ibu. Variabelnya jadi nambah lagi. Variabel buang sampahnya enggak kesampaian. Jadi sudah enggak memenuhi kriteria, lebih baik dibuang aja. Daripada nanti Bapak Ibu buang-buang duit untuk terapi Bicom, buang-buang duit untuk beli suplemen, ngapain? Mending di drop out. Ya kalau gitu, ya terapi aja, bisa-bisanya terapi Bicom, terapi yang kayak biasanya aja, yang kayak orang-orang di luaran sana. Pasti progres dok. Insya Allah, namanya orang ikhtiar boleh. Nah ini ikhtiar kita yang lebih dibandingkan orang lain. Ya maka saya ngomong, bukan berarti saya dokter kayak enggak. Karena saya lihat pakai logika. Yopo carane? Kamu loh mau ngomong ke saya, oke dok, anak saya sampah emosinya positif. Oke, ada berapa dari 60 itu? Yopo caramu meriksa? Tadi ada yang bilang, dok ini saya bisa dok, Toast for Health pakai, ya silakan. Terus kamu laporkan saya, oke, terus coba hilang ono. Nanti kan tinggal tak cross check. 3 bulan masih positif, tak kasih waktu 1 bulan, masih positif, tak drop out. Loh dokter ngancam, enggak, gak ada gunanya. Jadi 3 bulan waktu saya sudah hilang untuk nunggu. Tinggal 9 bulan ke depan, daripada nggak sukses, lebih baik di drop out. Ya jadi tolong digarisbawahi, kadang-kadang ada yang salah paham. Kayak istri saya kemarin ngomong saya, kok kamu ngomongnya kayak galak, sedikit-dikit drop out, terus sedikit-dikit minta uang. Loh enggak, aku ini ingin menunjukkan ke mereka kalau aku tuh sangat serius. Dan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan aku butuh kerjasamanya mereka, ini nggak main-main. Ngapain aku main-main urusan kayak gini? Aku mau serius. Dan jujur gara-gara ini sudah sangat repot. Buru-buru nanti ada batch 2, batch 3, batch 4. Tadi aja zaman nambah tak tolak, coba terapi saya bilang, dokter cuma mau nambah. Kamu yang mau nambah banyak Bapak Ibu, apalagi setelah tahu banyak bonusnya yang Bapak Ibu, yang awal tidak tahu tiba-tiba banyak bonus, yang nanti akan keluar semua. Kayak hari ini terpaksa saya akan membuatkan yang tadi kejutan. Stiker hologram emotion. Saya buatkan khusus per masing-masing orang yang melakukan deteksi autis. Deteksi sampah emosi.
Ini gara-gara websitenya Pak Heri ini tercemar saya. Ya. Oke dok, kepingin dibantu. Makanya shortcutnya ada di depan. Caranya kita melakukan deteksi, otomatis pakai analisa tensor, darahnya sudah di kita, akan kita bantu, kita carikan. Nanti kita kirimkan ke Bapak Ibu hasil tesnya beserta caranya mengeluarkan emosinya di anak. Jadi saya ganti ampul tadi, ampul-ampul saya itu saya imprint, saya ganti ke dalam stiker hologram Bapak Ibu. Sehingga buang sampahnya gampang. Jadi ini hanya khusus untuk mereka yang melakukan deteksi di tempatnya Wellpro. Karena saya nggak akan sembarangan kasih ke semua orang. Ya. Karena saya kerja ekstra Bapak Ibu. Bayangkan mempersiapkan 60 hologram imprint untuk masing-masing orang dan itu diseleksi yang mana. Sekarang aja saya nggak tahu jumlahnya berapa. Ngomong-ngomong mulai hari Sabtu besok saya sudah kerjakan yang sudah lunas. Ya. Saya akan kerja, saya ngomong Pak Heri, saya nggak sanggup Pak Heri kalau tiba-tiba ngerjakan semua. Jadi harus kita cicil yang sudah lunas, harus kita kerjakan dulu, ya, supaya kita nggak numpuk kerjaan di belakang. Ini pun udah terlambat, ya, terlambat dari jadwal. Ya dalam artian ya nggak apa-apa lah terlambat dari jadwal, kita tetap maju, karena ini yang pertama, ya jadi kita berantakan. Terus Pak Heri tak ketawain, enak aja ngomong yang pertama, yang kedua aja belum tentu ada kok. Ya repotnya kayak gini ya berpikir Bapak Ibu, ini kan saking butuh data Bapak Ibu, ya butuh data jadi kita mau mengerjakan ya, pembelajaran. Oke lanjut. Saya akan coba lakukan Bapak Ibu, dari kemarin saya bilang tidak ada yang 100% Bapak Ibu. Akurasi tensor saya itu di atas 80% Bapak Ibu. Dan kalau saya ragu-ragu, saya lakukan tes ulang, tes ulang, tes ulang. Sampai akhirnya oke ya jawabannya kayak gini, mau diapain lagi? Ya sudah, saya biarkan. Ya. Hari ini kebetulan saya sama Pak Heri sudah selesai Bapak Ibu. Mencari dosis suplemen untuk seluruh anak ya yang mengikuti screening. Jadi yang ikut screening kan tanggung jawab saya cari dosis, dan ini memang dosisnya lucu. Ada yang sama, ada yang berubah, ada yang tadinya tidak cocok, sekarang jadi bisa. Oke, semua kita lakukan. Tapi yang unik, dia tidak meminta dosis Synbio. Saya nggak bisa periksa dosis Synbio sama dosis enzim. Jadi yang saya bisa periksa, karena Bapak Ibu udah tahu ceritanya ya, Synbio itu ada tergantung kondisinya mereka sehari-hari, yang bisa disbiosis kapanpun ya, jadi nggak ada patokan dosis Synbio-nya. Sedangkan untuk enzim tergantung dari makanannya dia, jadi nggak ada patokan juga. Yang ada patokannya adalah dosis aksa, biostrat, D3. Dan ada yang tidak membutuhkan aksa. Ya, jadi kita cukup kaget loh, nggak butuh juga ya, kami kita cross check ya, terus dosis-dosisnya kita periksa, kita jujur nggak melihat usia anak. Ini umur berapa ini kok dosisnya sampai segini? Ya nggak peduli, tubuhnya membutuhkan kok, ya kita tulis ya. Itu rencananya besok mau kita umumkan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai mengorder pesanan. Sekaligus besok mau kita rapikan database yang tadi saya sudah laporan ke Bapak Ibu, yang ikut 112 tiba-tiba yang ada 153 ya. Siapa ini yang nyelundup masuk ini ya? Saya juga bingung ya. Terus Pak Heri datang, Pak Heri bilang, mungkin ada orang tua yang memasukkannya double ya. Ternyata banyak yang double ya tadi ya. Beberapa nama double, hari ini Pak Heri kerja ekstra ya, melakukan editing, dan besok begitu keluar datanya, saya akan kirim. Jadi cara mengirimnya gimana? Sekali lagi Bapak Ibu dengarkan dengan baik. Yang terapi Bicom di Matahati, yang termasuk Matahati, itu ada yang di luar Bekasi itu Matahati, Bapak Ibu. Kita cuma ada 2 kliniknya ya, Matahati atau Bekasi. Jadi yang ada di luar Matahati itu, yang termasuk Matahati itu Surabaya, ya. Kemudian ada Kendari, kemudian ada di Denpasar, ya terapi online ataupun offline yang ada di sana. Semua pemesanan suplemennya itu lewat Matahati Surabaya. Nanti Matahati Surabaya yang distribusi ke Denpasar, distribusi ke Makassar, distribusi ke Kendari. Ya, jadi kalau ke Makassar nanti ke Pelita Mandiri, kalau ke Kendari nanti ke Budalia. Yaitu jalurnya kita, supaya kita ngerti. Ya, di luar itu Bapak Ibu tidak mendapat. Misalnya, dok saya terapinya di Bekasi, beli suplemennya di Surabaya. Bapak Ibu pasti nggak dapat patch.
ya, karena pengiriman patch-nya itu di tempat dilakukan terapi. Oke, jadi tolong dilakukan koreksi karena datanya besok sudah mulai dikirim. Kita sudah telat, ya, gara-gara ada yang ngisi-ngisi double, ya mungkin ada yang salah ngisi. Ya nggak apa-apa, pelajaran yang pertama, ya kita belajar sama-sama. Namanya teknologi, ada yang salah nggak apa-apa, ya. Nanti ada yang kedua, dok. Insya Allah, insya Allah, ya. Repotnya itu loh yang kita saat ini, aduh, ya, uber-uberan ya. Mungkin gara-gara pajak teman-teman ya, sehingga load-nya tinggi. Ya, oke. Saya nanti Bapak Ibu tidak seperti dulu Bapak Ibu. Saya akan cari di 5 aspek, enggak. Saya akan nyari semua Bapak Ibu. Apapun yang ada di tubuhnya Ananda, di tubuhnya Bapak Ibu, di tubuhnya signifikan other, apapun saya periksa. Berapapun jumlahnya akan saya keluarkan semua. Ya, dari 60 itu akan saya cari. 60-60-nya. Sampai saat ini belum pernah nemu ya. Paling banyak kemarin tuh sekitar 38 ya Bapak Ibu ya. Satu orang tuh punya 38 sampah emosi ya. Paling banyak ya. Nanti kita cari semua itu Bapak Ibu, setelah ketemu, itu kita laporkan ke Bapak Ibu. Dok lah kalau cuma dapat gitu tok. Terus saya cara ngilanginya gimana? Nah itu tadi, mau pakai apa? Kalau mau pakai safe, Bapak Ibu bayangkan, ceritanya apa? Kok sakit hati? Itu kan sakit hati. Sakit hati sama siapa? Pak Heri jawabnya, dok, enggak tahu, saya dok sudah lupa semua peristiwa yang mana, saya juga enggak tahu. Nah itu yang repot. Terus mau di-tapping apanya? Ya kalau pakai safe berarti gagal. Oke. Lalu kalau mau pakai emotion code, gimana caranya? Kalau dulu Bapak Ibu, Pak Heri tak suruh ngomong, hot it, sampai capek terus kita coba. Ya, alhamdulillah bisa ya. Tapi kali ini enggak Bapak Ibu. Karena kita jauh lebih canggih dari itu. Ya kalau ke Bapak Ibu mungkin bisa seperti ini caranya dengan pengucapan tadi. Nah kalau pada anak-anak, ayo nak kamu ngomong, failure. Mau ngomong aja belum bisa, gimana ini programnya ya? Aku tadi ngomong diskusi sama Pak Heri kayak gitu, anak-anak kita tuh justru mau ngomong. Program kita itu dibuat untuk anak-anak bisa ngomong, tiba-tiba kita punya masalah ini. Memang kayak lingkaran yang tidak jelas ujung pangkalnya di mana. Oleh sebab itu, akhirnya saya ngomong, oke lah. Sekarang kayak chef, Bapak Ibu suruh membayangkan, terus mengamplifikasi baru di tapping. Saya, di protokol saya kemarin, saya punya ampul, saya beli 25 juta Bapak Ibu. Saya ngomong Bapak, harganya 25 juta Bapak Ibu. 60 ampul. Saya dapatnya bukan 60 ampul Bapak Ibu, saya dapatnya 120 ampul Bapak Ibu. Ya tapi ampulnya nggak cuma emosi, yang emosi cuma 60 ya. Lainnya gaduh-gaduh Bapak Ibu ya, macam-macam ya, termasuk kehidupan masa lalu ya, life pass ya. Tapi saya nggak bakal pakai Bapak Ibu. Ngapain saya lihat life pass? Saya pengen tahu Bapak Ibu dulu siapa? Enggak lah. Ngapain kok jadi ribet ya, ngurus yang ini aja sulit. Nah, ampul ini tidak ada Bapak Ibu yang membangkitkan. Kemarin ampul-ampul inilah yang saya pakai untuk menstimulasi pasien yang ikut remove block. Mereka gak perlu membayangkan, tapi saya buat keluar. Dengan cara apa? Ampul itu dipegang sama mereka, baru saya hapus frekuensinya. Terus saya cocokin lagi pakai tensor. Sudah hilang atau belum? Belum hilang, saya lakukan lagi Bapak Ibu. Semudah itu, iya teknologinya mudah banget. Karena kita pakai berbagai metode jadi satu. Yang dilakukan terapinya adalah menggunakan laser, nggak cuma kita meridian di tappingnya, titik-titik tapping atau meridiannya kita laser, tapi seluruh tubuhnya kita laser Bapak Ibu. Auranya yang kita laser. Ya, jadi 7 lapis dari auranya dia itu langsung kita terapi sekaligus. Jadi itu sangat efektif sekali. Sayangnya saya nggak bisa melakukan untuk Bapak Ibu. Ya karena jual belinya terlalu mahal Bapak Ibu. Kadang saya nanya, kalau seandainya saya dibayar 100 juta mau nggak ya? Kayaknya nggak berani Bapak Ibu ya, karena urusannya nyawa ini. Nggak berani saya Bapak Ibu. Dok 1 miliar, nggak berani Bapak Ibu ya, urusannya nyawa. Ya lebih parah, ya. Jadi saya lebih baik berhenti. Tadinya saya ini mau berhenti total Bapak Ibu. Dan saya pun tadi ngomong Pak, aku tuh udah melupakan, aku nggak mau mengingat-ingat ya. Ampulnya ada di mana aja, aku udah nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Terus tadi akhirnya minta tolong sama Mbak yang ada di klinik, dicarikan ketemu ya. Ini dok sudah ada lagi, ya wis, dan ini kita buat deteksi. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang saya kasih sebagai bonus. Karena Bapak Ibu nggak punya ampulnya, ya, terutama untuk anak-anak atau untuk Bapak Ibu ya yang kesulitan untuk mengeluarkan emosinya, ya, karena nggak tahu masalahnya, saya buatkan. Jadi ini di luar yang mestinya di paket yang kita tawarkan,
Ya karena saya inginnya tuntas membantu, jangan cuman dianggap cuman orang jualan tapi tidak memberikan solusi. No, saya juga butuh sukses. Jadi Bapak Ibu harus bersih ya. Ini yang harus saya kerjakan, repot banget Bapak Ibu. Ya nyiapin stikernya, ngimprint satu-satu, terus nanti ngirim ke Bapak Ibu. Dan ingat, nggak boleh kena magnet Bapak Ibu. Begitu kena magnet, frekuensinya hilang. Jadi hati-hati nyimpen hologram, ya jangan deket magnet, ya hilang. Kecuali didesain khusus. Tapi saya sudah pernah coba untuk di HP, ternyata nggak bisa lama, ya rusak Bapak Ibu, nggak lama lagi rusak. Ya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh deket magnet, apalagi nanti main magnet, hati-hati. Ya sekali pakai langsung dibuang Bapak Ibu ya, nggak bisa dipakai lagi, ya, nggak bisa didaur ulang. Oke? Nah ini nanti saya rubah Bapak Ibu. Saya rubah dalam bentuk, nah ini slide terakhir ini. Saya imprint di dalam stiker ini Bapak Ibu, sampah emosinya. Tinggal Bapak Ibu tempelkan ke tubuhnya anak atau ke tubuhnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak perlu membayangkan masalahnya apa, lalu lakukan terapi magnet. Ya memang jujur nggak bisa dicek, tapi saya akan bantu nanti di bulan ketiga, karena sudah saya janji saya akan lihat. Ya. Kalau yang masih ada akan kita kasih peringatan untuk dikerjakan 1 bulan lagi. Ya, kalau masih positif, ya sorry, akhir bulan keempat yang positif akan kita drop out. Ya, seperti itu. Nah, dari saya sudah selesai, saya mau baca pertanyaan dulu. Ya, slide-nya cuma 10, ya. Pemecahan rekor dunia, ya. Masuk Guinness Book of Record baru kali ini. Total kali presentasi slide-nya cuma sedikit. Oke. Mohon absen ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendapatkan sabun Biosera. Ya. Saat ini harga sabun Biosera dijual 300.000 per piece. Ya. Sabun itu sangat bagus Bapak Ibu ya, untuk membantu. Saya sendiri pakai untuk mengurangi bau badan ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga pakai sabun itu sebulan 2 kali. Jadi minggu pertama atau minggu kedua saya pakai sampo, itu minggu berikutnya saya pakai sabun tadi, bisa untuk mengurangi ketombe, ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di laki-laki itu ketombe itu asalnya dari 2 ya Bapak Ibu ya, selain kandida yaitu dari testosteron ya. Itu berarti saya pamer testosteron saya bagus. Enggak ya Bapak Ibu. Saya ngomong itu ilmunya seperti itu ya. Jadi bau badan ya, bau badan kalau kadang-kadang kita lihat baunya anak-anak kita ya, ini baunya kayak mirip bau tukang-tukang Dok, itu bau testosteron, berarti ada gangguan hormonal ya, ada gangguan hormonal. Terus kalau baunya lebih parah lagi, hati-hati kandida ya. Jadi kalau saya seperti itu ya udah mandinya pakai sabun hidrogen ya, itu efektif sekali Bapak Ibu. Dan kita bersyukur ya dapat hadiah ya, kalau sudah di atas 50 orang ini kita dapat 5 Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan lah ya. Oke, ini masih selamat malam. Absen ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus terang kita nggak kerja keras Bapak Ibu. Kerjanya kita santai ya. Cuman otak aja yang kita pakai ya. Kita pakai logika. Ya. Kita hati-hati ya, punya afirmasi hati-hati. Kalau kerja keras nanti dikasih beneran lebih repot ya. Hati-hati dengan pemilihan kata ya Bu Korara ya. Hati-hati. Kerjanya kita santai aja kok. Ya. Relax ya. Ini nggak ada yang berat, nggak ada yang merepotkan, nggak ada. Cuman kebetulan lebih repot iya. Ya. Merepotkan enggak. Cuman ya saya mikir ya ini mungkin caranya Tuhan ya. Jadi selalu kita ngomong, ini mungkin caranya Tuhan memaksa saya untuk belajar. Karena sebetulnya di awal tahun saya sudah mau meninggalkan grup ini Bapak Ibu. Saya sudah pamit Bapak Ibu. Sudah mengurusi yang lain ya. Dan kebetulan di bulan Januari itu saya mengerjakan sesuatu yang berbeda. Dikabulkan oleh Tuhan ya. Dalam 2 minggu itu saya berlimpah banget Bapak Ibu. Ya, saya nggak ceritalah nanti dikira pamer macam-macam. Enggak, itu gara-gara save ya. Sehingga saya bisa fokus ya sama Tuhan. Dan sekarang apapun yang saya kepingin itu dikabulkan Tuhan ya. Jadi ya saya mikir ya sudah kalau gitu Tuhan, mungkin Tuhan kepingin saya fokus di sini sehingga di urusan yang lain Tuhan yang ngurusin. Oke, kalau gitu saya bantu ya. Sebisa yang saya bantu ya saya bantu ya, walaupun mungkin saat ini lebih repot lagi-lagi. Bukan pekerjaan ini yang saya buat repot Bapak Ibu, mungkin karena saya dikejar-kejar sama pajak karena deadline-nya kan akhir bulan ini ya. Itu masalahnya. Oke ya, absen sudah dibuat ya. Master test kinesiologi, ya. Metodenya mirip-mirip dengan TOEFL, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan ini, silakan dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sudah hemat, ya. Jadi hemat, nggak perlu saya mengerjakan lagi. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang punya prasangka negatif, Bapak Ibu tolong bantu jawab. Ya.
Jadi di kita itu kalau bisa gratis ya gratis ya. Tapi kalau terpaksa enggak ya mohon maaf, tolong dihargai ya tenaga yang sudah mengerjakan, yang sudah membantu ya, karena ini ya orang profesional ya yang memang kerjanya untuk itu. Ya, jadi waktunya dicurahkan untuk itu ya. Sudah sepantasnya lah ada barter ya antara ilmu, waktu dan uang ya. Jadi kita saling memaklumi ya. Oke. Ya, muscle test itu mirip-mirip ya, mirip-mirip. Aku ngomong persis benar juga enggak ya. Kebetulan di Toast for Health itu aku enggak menguasai banget ya. Aku cuma tahu. Kenanya seperti apa? Waduh, Bu, luar biasa ya, energi-energi negatif itu ya. Kalau yang sebentar, kayaknya laptop saya baterainya habis. Saya charge dulu, Bapak. Oke. Jadi kenanya seperti apa? Wah, banyak Bapak Ibu. Untungnya kita punya Asira. Ya, seumur-sumur itu ya, seumur sebelum kemarin tuh ya. Kita tuh nggak pernah kalau tes Asira itu sampai butuh waktu 4 jam, 5 jam tuh nggak pernah Bapak Ibu ya. Tiba-tiba setelah kita melakukan sampah emosi harus segitu banyaknya harus kita buang dari tubuh kita. Ya. 4 jam sampai 5 jam loh Bapak Ibu. Bayangkan kita hidup satu hari itu paling 10 jam. Separuhnya cuma untuk tes Asira buang sampah emosi. Worth it nggak menurut Bapak Ibu? Nggak worth it kan? Terus ketemu energi yang aneh-aneh. Ini Muhammad Karisa bukan apa ya? Bapak ya berarti ya. Ketemunya tuh frekuensi kanker yang seumur-umur gak pernah ketemu sejak kita punya Asira tahun 2000 berapa aku punya Asira 2012 ya sampai sekarang gak pernah ada frekuensi kanker, tiba-tiba frekuensi kanker tuh muncul. Dari mana aku dapat frekuensi kanker ini? Ya itu yang dari saya ya. Yang pertama laporan tuh booming V, kita nggak percaya. Terus kita lakukan punya kita, lalu ternyata kok aku ada, anakku ada. Oke. That is something wrong ini berarti ini ada yang diselidiki. Terus kita coba di Surabaya, kedua terapis kita kena. Ya si Suha ya, aku manggilnya Sula ya, teman-teman Suha ya manggilnya. Si Suha sama Mbak Wawa kena, padahal cuma bantunya tetok. Di hari gak sembuh-sembuh berapa hari sampai kamu salah makan enggak dokter, enggak ini enggak salah makan, enggak ini baru kita terapi pakai Asira baru bisa hilang. Ya 2 kali di Asira baru hilang. Itu kenanya kayak gitu, makanya kita enggak mau yang ngerjakan itu karena enggak worth it gitu loh. Muhammad, dokter saya mau bayar 100 miliar untuk dibantu ngilangin. Sorry Pak, enggak berani Pak. Ya, karena ini urusannya sama karma. Ya, sudah ada di video-video saya yang lainnya. Saya enggak berani ya, ngerjain kayak gitu. Iya, Bu Mevi, terapis yang hanya bantunya nyatet tuh kena diare. Bu Mevi tahu ceritanya ya, kebetulan Bu Mevi juga hadir ya. Oh cuma nyatet tok loh mereka itu ya. Bu Hasana juga cerita ya, waktu itu datang juga ya. Terapisnya cuma nyatet, gak ngapa-ngapain. Ya kena, ya diare gak sembuh-sembuh. Tapi ke dulu salah makan, kamu salah makan kali, kamu masuk angin. Enggak dokter, kita yang ini sama, ini beda saya dok. Ini masih kena ya. Sakno ya. Orangnya sekarang takut ya. Terus aku mengingatkan orang yang di Kendari yang proaktif ya Mbak Lydia sama Mbak Ria itu. Hati-hati loh kamu bantu, niatmu baik, belum tentu kamu dapat loh ya. Kalau kamu dapat efek sampingnya gimana? Ya hati-hati. Di sana enggak ada Asira loh. Surabaya ada Asira, kita masih bisa bantu untuk anak-anak kita ya. Kalau di Kendari gimana? Kalau terjadi ya. Jadi kita selalu ngomong bukan nakut-nakuti. Ya boleh silakan, tetapi sudah siap dengan efek sampingnya ya. Oke. Dok, karena yang sudah dewasa sering bermasalah dengan orang lain seperti tegang, tapi kemarin kok negatif ya dok, apa itu bukan coba ibu nonton lagi tentang chef. Karena belum tentu itu sampah emosi. Sampah emosi adalah kalau itu disimpan di dalam hati. Kita berantem sama orang, misalnya hari ini, misalnya aku mau ngomelin siapa ya, yang ngomelin bapak ibu lah. Ya tapi terserah itu, aku tahu kalau aku ngomelnya itu, aku cuma ingin membuat bapak ibu termotivasi atau marah. Marah, tersinggung. Aku sendiri marah nggak sama bapak ibu? Enggak. Aku nggak pernah punya pikiran seperti itu. Aku hanya ingin memotivasi bapak ibu. Kebetulan caranya aku memotivasi diriku itu dengan cara aku dihina. Kalau aku dihina, aku ingin membuktikan bahwa orang itu salah. Misalnya, kamu anaknya orang melarat aja, orang miskin aja, macam-macam. Kamu tuh bisa apa? Nah, itu aku jadi marah, aku emosi, aku jadi lebih baik. Dan kadang-kadang kalau digitukan, aku bisa marah sama si orang itu tadi gitu loh. Tak buktikan sama kamu ya kalau aku bisa. Nah itulah yang jadi sampah emosi buat saya. Tapi buat orang itu tadi,
Tujuannya ngomong seperti itu, belum tentu dengan niat untuk merendahkan kita. Kayak saya hari ini ngomong seperti itu, keras ke Bapak Ibu seperti ini, sampai kayak nadanya ancaman sih, ngomong, kamu kok ngancam-ngancam orang itu? Enggak, gak ngancam, tapi aku nggak mau ngerjain lagi. Karena aku tahu sibuknya kayak apa dan capeknya seperti apa. Aku nggak sanggup karena aku punya proyek yang lain, gitu loh. Kalau aku nggak punya proyek lain, boleh aku lagi punya proyek yang lain, dan ini butuh perhatianku besar, sudah tertunda sekian lama. Aku pengen ngebut, nah ternyata malah kerjanya makin lama makin banyak dan di luar dugaan saya. Tapi ya sudah, ini sudah kadung, tak anggap ini memang rencana Tuhan buat saya kerjakan, harus sampai tuntas. Nah, ceritanya gitu. Jadi sampah emosi, balik lagi ke topik tadi, adalah kalau Bapak Ibu simpen. Aku terus terang sakit hati dengan Dokter Ali. Hari ini khususnya. Ngomong seperti itu sama saya tersinggung. Nah, itulah sampah emosi. Karena Bapak Ibu akan ingat terus setiap ada nama Ali, oh si brengsek gitu. Itulah sampah emosi. Nah, sedangkan pada si anak ini, problem enggak? Disimpan enggak di dalam hatinya dia? Kalau dia nggak nyimpen di hatinya dia, ya nggak ada masalah, itu bukan sampah emosi. Sesimpel itu, sampah emosi adalah yang terpendam. Yang disimpan sama dia, akhirnya mengganggu dia. Tapi kalau nggak disimpan, yo begitu aja lewat. Sekalian jawab pertanyaannya di WA, ya. Bu Maya, nggak tahu Bu Maya udah ada belum ya, nanya, dok, sampah emosi itu bisa muncul lagi nggak? Iya, selama kita hidup ya muncul lagi. Misalnya aku udah dibersihin sampah emosinya nih, tapi aku nggak suka sama orang yang telat datang. Sekali telat, gak apa-apa, tak maafkan. 2 kali telat, 3 kali telat, lama-lama kan jengkel juga aku sama dia. Terus akhirnya aku punya prasangka jelek sama dia. Kalau aku nggak nanya sama dia. Ya jangan sampah emosi. Lalu itu bisa menetap gak, dok? Kalau kita satu jengkel, langsung dilakukan terapinya. Aku tapping. Aku buang. Jadi dia nggak jadi sampah emosi, bro. Jadi sebelum matahari terbenam, sudah beres urusan itu, aku udah nggak punya dendam lagi, nggak punya marah lagi, nggak punya kecewa lagi. Sudah tak riset jadi 0. Yang penting kan saya sudah tidak punya masalah lagi. Itu gunanya kita belajar chef. Langsung kita riset. Begitu kita tahu kejadiannya, kita hilangkan. Tapi kalau kita tidak menyadari, itu kan sudah di-remove. Ya, sampah yang mana? Akan ada 60 macam sampah, yang di-remove itu yang mana? Lah yang datang sekarang yang mana? Yang dulu balik lagi, atau yang baru muncul. Dulu mungkin kamu jengkel, sekarang kamu jadi marah, kan beda sampah emosinya. Dan ternyata marahnya itu sampai berbulan-bulan. Nah kan jadi masalah, itu sampah baru. Ya ngerti ya Bang, selama kita hidup, kita ngumpulin sampah. Dan harus rutin kita bersihkan. Begitu kita merasa, wah kayaknya aku kok begitu membaca aja ya, misalnya, begitu aku disuruh posting itu, aku langsung gak enak rasa hatiku. Ya berarti kamu udah punya problem. Tinggal kamu cari, kenapa kamu posting aja kok enak. Ya nanti kalau keluarga besar saya baca, dokter, kan saya jadi cipin. Ya buang sampah emosimu itu, jangan berlarut-larut. Karena kalau enggak kamu buang, ya kamu jadi bermasalah. Ya, kamu jadi punya sampah emosi. Ya, nanti dites ya positif lagi, udah dibuang ya positif lagi. Ya, seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Aku baca lagi ya Bapak Ibu ya. Itu dosis enzim jumlahnya nggak diketahui. Pak Dedi tolong nonton videonya saya. Ya, karena dosis enzim itu sangat tergantung dengan jumlah makanan. Dok, anak saya udah umur sekian, dok, makanya rata-rata sekian. Itu enzimnya kan juga tergantung umur sama, belum tentu patokan sama. Makanannya aja sama, belum tentu sama jumlah enzimnya. Karena ada orang yang sensitif sama daging, ada yang sensitifnya bukan sama daging. Beda jumlah enzimnya. Ya, itu jumlah enzimnya pun beda. Kalau mau pakai yang Nutracare ataupun yang free gas itu beda. Umur sama, tapi makanannya sama terus nggak? Kamu berani jamin nggak menunya sama, porsinya sama? Kalau tiap hari makanan anakmu itu menunya sama, porsinya sama, dosis enzimnya pasti sama. Tapi kalau hari ini, pagi ini soto, nanti siang pecel, pasti beda. Gak mungkin dosisnya sama. Jadi Anda jangan tertipu dengan laporan aku balik-balik ngomong. Orang-orang itu cuma membuat gampangnya toh. Udah ngomong balik-balik, dosis enzim itu bukan seperti yang tertulis. Bukan, dosis enzim itu yang tahu cuma kamu, bukan saya.
Karena kamu yang tahu anakmu makannya seberapa banyak dan yang dimakan apa. Dan jajan itu perlu dikasih enzim. Ya, itu sudah ada penjelasannya di video saya. Ya, dosis enzimnya seperti itu, nggak bisa dicari, nggak termasuk dosis simbio, nggak bisa dicari. Ya. Purata. Dok mau bertanya, program WellPro dengan Dr. Ali yang demos kan ditutup tanggal 5 April besok. Demos 5 April. Iya, karena tanggal 6 kan rencananya sudah mau dikerjakan semua. Kebetulan anak saya negatif, rencana saya daftar berdua suami karena positif, apa mungkin nanti anak saya bisa berubah status? Bisa. Berapa lama status sampai emosi itu? Enggak tentu, tergantung masalahnya. Jadi yang negatif bisa positif, yang positif bisa negatif. Bisa kalau dia melakukan tindakan-tindakan tadi untuk menghilangkan sampah emosi. Bisa. Ya, semua possible. Ya, jadi bisa semua. Berapa lama? Enggak tahu. Kayak Pak Heri ini saya kerjakan sebelum zamannya chef ya. Sampai tadi masih negatif. Ya, masih negatif ya punya Pak Heri ya. Terus ada beberapa teman yang kemarin kita remove masih negatif iya, tapi yang positif juga ada. Ya. Terus kita iseng kepingin tahu yang baru atau yang lama, ada yang baru, ada yang lama. Ya sudah, ya kita nggak pernah tahu. Dok, gak nampak slide-nya. Ya aku udah nggak tahu. Sekarang sih aku masih share kok ya. Kelihatan. Oke, good. Ya. Tadi mungkin aku nggak tahu ya. Saya dok termasuk orang yang sudah ikut chef tapi tidak mampu mengingat dan membayangkan. Nah ini orang yang sama kayak saya ini. Cuman positif setiap hari karena sudah tahu caranya setiap ada kejadian yang bisa memicu emosi blok saya berharap cuman lewat gak tinggal. Betul. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun tidak tahu masa lalu tapi ada potensi yang masa ini, yang masa kini itu bakal jadi sampah langsung di tapping. Misalnya aku ngasih contoh. Dok, hari ini aku punya potensi untuk jadi sampah. Kenapa? Wah, ada orang jengkelin dok. Datang-datang minta uang, dikasih uang, nggak mau terima malah maki-maki. Kan orang jadi jengkel. Nah, jengkelnya itu dibuang. Ya, langsung dibuang, jangan sampai kalau kita ingat peristiwa itu, kita ada rasa tidak enak di dalam hati. Buang. Benar, Bu Evi. Walaupun belum YKIPS, kerjakan. Karena apa? Mungkin dengan di tapping sudah bisa hilang karena ini levelnya level yang ringan. Ya, tapi kalau sudah berat ya butuh waktu. Ya, benar Bu Evi. Ya. Kalau di handphone kan dashboard ada magnet, apa ada pengaruh? Mungkin. Ya, karena saya coba di handphone juga lama-lama hilang. Ya, mungkin. Ya, ini kan barang yang tidak bisa diukur ya Bu Mala ya. Jadi aku juga nggak tahu dengan pasti. Yang penting kita usaha. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah gini. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tahu kenapa di suplemen kita selain ada hologram. Jadi suplemen kita itu Bapak Ibu nggak cuma hologramnya aja ya yang kita imprint ya. Suplemennya itu kita imprint terus kita lindungi dengan hologram di luarnya. Ya. Hologram di luarnya itu untuk melindungi, untuk memproteksi sebagai anti magnet. Jadi beda dengan isinya suplemen. Ya, Bapak Ibu tanya, dok berarti isinya enggak, beda. Sekaligus sebagai penanda kalau ini sudah kita imprint, kita kasih stiker hologram, dan stiker hologramnya itu kita kasih anti magnet. Ya, supaya frekuensi yang ada di suplemen tadi tidak rusak. Ya. Jadi balik aku ngomong hologram ini kayak kaset kosong itu, tinggal kita isi mau diisi program apa ya. Nah, besok saya mau kasih program untuk sampah emosi ya. Dan ini perbuatan paling gila yang pernah saya lakukan. Kalau kebayang nanti ketemunya banyak-banyak, waduh, ngimprint satu-satu itu, amit-amit, ya nggak apa-apa lah ya. Demi suksesnya penelitian ini, demi sembuhnya anak-anak kita, ya sudahlah, ya kita jalankan. Ya sudah dibelanin sama saya, ya, jabanin. Ya. Dok, kalau setelah 3 bulan itu di salah satu kami masih positif, gimana ya dok? Ya kerjakan lagi PR-mu, kamu dikasih waktu 1 bulan. Hilangkan lagi sampahnya dengan teknik yang kamu bisa. Ya. Jangan minta saya membantu lagi, karena apa? Saya sudah gak punya waktu, Bapak Ibu. Suruh ngulang lagi satu-satu kayak gini, sudah, aduh, tobat. Ya. Terus apalagi sekarang udah ngimprenya ratusan kan, ini kan ada 60 sampai emosi kali katakan ada 100 orang. Waduh, ketemu berapa ratus, tiba-tiba di 3 bulan lagi ada orang yang tadinya enggak ikut, tiba-tiba ikut, saya harus ngimprint lagi. Ya ampun ya Tuhan, sekali jalankan Asira itu 5 juta loh Bapak Ibu. Belum makan waktunya lagi, Masya Allah. Saya udah nggak mau lagi Bapak Ibu. Ya
Makanya saya ngomong, sorry, bukannya saya nodong Bapak Ibu harus kerjakan. Saya sendiri punya keterbatasan waktu. Ya, jadi saya tidak mau lagi nanti 3 bulan ikut. Jujur Bapak Ibu, kalau mau ya, cuman ngumpulin duit aja. Yang mau ikut program screening itu masih banyak Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul di belakang itu banyak. Nanti Pak Heri bisa cerita berapa orang yang nilpuni Pak Heri. Nilpunin saya pingin ikut, pingin join. Saya udah nggak sanggup lagi karena apa? Saya nggak yakin mereka akan bisa mengejar ketinggalannya. Nonton videonya, postingnya, udah nggak sanggup lagi. Nanti akhirnya jadi sampah emosi buat saya kalau mereka punya prasangka jelek sama saya. Saya udah nggak mau lagi. Udahlah Pak Heri, jangan mikirin uang. Kita fokus ngurus yang ini. Kita selesaikan sampai selesai. Setelah itu ya sudah. Ini adalah takdirnya mereka. Takdirnya kita ya sudah membantu semaksimal yang kita bisa. Jangan kita nanti berpikir yang aneh-aneh lagi. Jujur sebenarnya kita nggak mau ngurus yang ini, nggak mau repot. Kita berharapnya Bapak Ibu bisa mengerjakan yang gratisan semua biar saya nggak repot. Tapi setelah saya pikir lagi, kendalanya nanti muncul di anak-anak. Karena kita nggak bakal bisa, bukan kita, kamu yang nggak bakal bisa mencari. Kalau aku bisa mencari dengan deteksi tadi, tapi kamu nggak bakal bisa mencari sampahnya anak-anak tadi. Terus setelah ketemu, kamu nggak bisa menghilangkan. Walaupun sudah diajari teknik safe, sudah diajari dengan magnet, kamu nggak bisa, karena kamu nggak bisa mengeluarkan energi frekuensi negatifnya tadi, kecuali dibantu dengan stiker hologram. Maka saya minta ke Pak Heri tadi, Pak Heri tolong di list semua anak-anak saya, aku nggak butuh orang tuanya, mereka bisa save, nggak butuh signifikan other, mereka bisa save. Yang aku butuh adalah anak-anaknya. Yang nggak bisa melakukan tes, itu yang aku butuh. Tolong di list, dibuatkan datanya berapa, itu nanti kita share ke mereka. Anakmu ini loh yang penting. Karena kalau anakmu nggak melakukan, otomatis nanti akan kedropot sendiri kok. Karena kamu nggak bakal bisa menemukan. Itu jawabanku yang terus terang ya, jangan sakit hati. Karena kalau Anda sudah kenal saya cuma ngomong apa adanya. A yang ngomong A, B yang ngomong B. Nggak ada yang abu-abu. Ya, saya ngomongnya mungkin menyakitkan hati, tetapi semua tak coba mengutarakan dengan jujur apa adanya, terus terang. Sulit yang ngomong sulit, nggak bisa yang ngomong nggak bisa, repot yang ngomong repot. Oke, itulah akhirnya saya ngomong, terpaksa saya harus cerita yang ini karena saya ingin menolong anak-anak. Bapak Ibu bisa ngerjakan sendiri pakai metode yang lain. Pakai cara gratisan silakan, lebih baik lagi. Jadi saya nggak repot, saya nggak perlu nyiapin hologram. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sanggup, masa saya nggak peduli. Ya ini kan gara-gara saya juga, ya berarti saya harus tanggung jawab gitu. Berarti ini takdirnya saya juga, ya harus saya kerjakan juga. Makanya sekalian saya kerjakan, jangan nanti nyusul karena saya nggak punya waktu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk kalau kita ngomong sama Pak Heri ya. Untung orang yang kemarin ya, yang berani ngambil keputusan ikut remove block karena sekaligus sama terapinya. Setelah itu kan kita tidak tahu, tidak menyangka tiba-tiba kita kena efek samping. Terus kita stop. Tadinya nggak ada Bapak Ibu, proyek kayak gini nggak ada lagi. Sampai akhirnya itu di muka Pak Heri. Waktu aku nanya sama Tuhan, Pak Heri aku tak bertanya sama Tuhan ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh enggak. Nanti Bapak Ibu boleh tanya Pak Heri. Aku nanya sama Tuhan, sampai akhirnya ketemu jawabannya, Pak Heri boleh sharing. Pak Heri nggak boleh ngajarin, cuma boleh sharing. Tapi tadi sudah kita kan buatkan video, mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti. Ceritanya cuma satu, manut aja, niru aja apa adanya. Kalau pengen tahu ceritanya, baca bukunya, nonton videonya. Ya, itu aja yang saran saya. Ya. Oke, jadi kalau 3 bulan, ya yuk harus kerjakan lagi caramu. Jangan minta tolong sama saya sudah gak sanggup Bapak Ibu. Waktunya udah gak keburu lagi. Ya. Oke. Dok, kalau pakai hologram sampai musik berarti gak boleh main HP ya, Dok? Ya, kalau pas mau pakai hologramnya cuma sebentar kok. Setelah pakai langsung dibuang. Bapak Ibu swipe itu tadi kita perlukan tuh nggak sampai 1 menit sudah hilang. Ya. Gampang kok, ya. Nggak usah lama-lama. Ya, mau main HP, mau saya sendiri masih pakai HP. Ya. Oke. Dok, untuk hologramnya bisa berapa lama? Apa bisa sampai 3 bulan ke depan? Enggak. Sekali pakai langsung hilang. Ya. Selama belum dibuka dari wadahnya aman, tapi begitu ditempelkan ke tubuh hilang. Ya. Itu ceritanya. Waduh, nempelnya cuma sebentar di badan. Nempelnya sebentar banget. Tadi aku nempelkan ke Pak Heri itu cuma berapa detik ya.
Paling lama 30 detik lah, ya sudah cukup. Ya. Itu pertanyaan sama ya, setelah pakai hologram selama 30 ternyata masih positif, ya kita usahakan lagi. Coba diulangi lagi, minimal kamu sudah tahu caranya save. Ya. Dok, aku minta hologramnya lagi. Waduh, gak sanggup aku ya, nyerah aku ya. Tapi tadi memang kita ngomong ya, Pak Wahid ya. Tahunya kapan? Tahunya mereka beneran enggak kapan? Dokter. Ya kan 3 bulan nanti kita dijadwalkan sama Pak Heri. Kamu mau nggak mau, ya kamu tahu atau nggak tahu, aku pasti ngerjakan lagi. Karena aku punya tujuan terapiku sukses. Aku nggak ada faktor lain, aku nggak mau ada variabel lain yang pasti tak periksa. Kalian nggak usah bayar, ya pasti tanggung jawab saya tak periksa. Dan aku nggak ngomong ke kalian, mau saya periksa, cuma tinggal tak laporkan, kalian positif, kalian negatif. Terus tadi ada pertanyaan, nah, kalau seandainya positif, kalau untuk orang yang tidak melakukan sampai emosi pakai hologram tadi, apakah tetap masih dibantu, dokter? Ya itu urusanmu, kamu yang mengerjakan sendiri. Tapi kalau yang pakai hologram, kayak tadi tanya Bu Priska nih, kalau udah pakai hologram, udah coba dihilangin, ternyata masih positif gimana? Mungkin kita kasih kesempatan. Ya, kita kasih kesempatan kalau kita masih punya hologramnya. Karena kan kita buatnya cukup banyak. Ya, cukup banyak. Dan setelah itu ya kalau masih ada sisanya kita coba kasih, silakan dipakai lagi. Tapi setelah itu, sorry, kita nggak bisa support lagi. Ya, kita cuma bisa sampai situ doang. Ya, jangan menumpuk sampai emosi. Ya, kalau sudah tahu ya jangan menumpuk sampai emosi. Kayak Ibu tadi yang bilang, kalau begitu ada masalah, Bu Evi ya, begitu timbul masalah ya langsung di-tapping, dibuang, ya biar nggak muncul lagi. Ya. Nah, langsung bawahnya Bu Evi nanya. Ya. Dok, gimana kalau 130 misal Bapak, Ibu, anak sudah negatif, tapi sini hasilnya masih positif. Ya, kalau saya sih mau tak DO. Pokoknya ada yang satu yang positif, berarti itu udah ganggu ya. Pasti saya DO. Tapi ingat, setelah 3 bulan itu Anda dikasih kesempatan 1 bulan untuk membersihkan sama emosi. Ya, setelah 1 bulan itu dilihat masih positif, ya apa boleh buat, ya akan kita keluarkan dari program. Ya. Gitu doang, mau dikeluarkan doang itu gak ada masalah. Ya. Cuma gak dapat patch, ya terapinya ya tetap. Mau terapi Bicom boleh, mau minum suplemen boleh, cuman gak dapat patch. Ya itu ya, pelajarannya memang gak dikasih patch sama saya. Dokter, untuk anak nanti yang tapping kan orang tua, ya. Makanya orang tuanya dulu yang harus iya. Makanya kita ngobrol-ngobrol orang tua sama signifikan dulu yang diberesin, baru tapping ke anaknya. Terus supaya nggak kena frekuensi negatif dari anak yang di-tapping gimana, Dok? Pakai gelang batu minimal bisa ngeblok apa? Enggak. Ya. Jadi ya kita cuma berdoa, dan kebetulan itu kan keluargamu. Kalau keluargamu kan nggak apa-apa. Kamu lakukan. Jadi kamu lakukan dengan doa dulu, bahwa kamu niatnya membantu apa kan nggak apa-apa. Sedangkan kami kemarin, yang kami kerjakan kan untuk semua orang. Dan tadi kita analisa, kenapa aku bisa kena? Kenapa teman-teman bisa kena? Karena ada orang yang kalian kirim ke kami, itu tidak tahu sejarahnya. Mereka yang tanpa pengetahuan apapun, pokoknya diajak, suruh datang, dibuang sampah emosinya, itu loh yang jadi masalah. Itu yang kena ke kita. Kalau orang yang tahu ceritanya, kemudian datang ke kita, itu mungkin takdirnya dia untuk dibantu. Tapi kalau enggak, misalnya membawa suaminya, bawa ibunya, bawa anaknya, yang mereka tidak tahu sampai harus menjalani takdir, tiba-tiba harus saya hilangkan, itulah yang mengganggu kita. Tadi itu hasil analisanya kita. Ya. Maka aku ngomong, udahlah kita jangan ngerjakan lagi. Ya. Oke, jadi nggak bisa, Fumela. Sudah tak coba pakai e-force, tetap aku kena. Ya. Padahal e-force-nya energinya gede. Ya. Jadi ya kalau keluargamu sendiri ya enggak apa-apa lah ya, asal jangan orang lain ya. Maka nanti dikasih caranya masing-masing orang itu menterapi dirinya sendiri. Ya jadi ya gak akan kena efek samping karena ke dirinya sendiri, kecuali anak. Maksud kamu gak mau melakukan apapun untuk anakmu. Ya. Dok, aku gak mau ngejakan untuk anakku, nanti aku kena samping. Itu anakmu loh. Ya. Aku aja udah kadung melakukan untuk semua orang ya, termasuk sekarang ya. Saat komunitas ya, apa boleh buat ya, tak kerjakan semua. Ya. Anggap itu ya takdir saya. Ya, saya nggak ngomong karma, takdir saya. Ya. Dok, jika sekarang sudah negatif, 3 bulan jadi positif, tapi program sudah tidak ada, ya kerjakan pakai cara yang kamu sudah bisa. Makanya kamu diajari dari awal itu suruh baca safe, suruh belajar safe. Ya, jangan berarti sudah dihilangkan, berarti kamu santai-santai. No, kamu tetap belajar karena safe itu nanti dipakai. Ya untuk apa aja. Misalnya kayak pengalamannya Bu Mevi. Ya. Anaknya mau ujian, ya. Dia yang stres, ya dia yang tapping. Ya. Tapping sendiri, ya. Bukan orang lain. Ya. Ya itu tujuannya di sana ya.
Nah, sebentar lagi Bu, aku lagi jawab pertanyaan dulu ya, Bu Evi ya. Proses membersihkan sampah sebentar lagi ditunjukkan videonya sama Pak Eri. Ya, sebentar. Saya kalau ingat-ingat nggak ada yang ingat, tapi sampahnya susah clear. Ya, karena kita punya kecenderungan Bu Mama Noya ya, punya kecenderungan untuk melupakan yang menyakiti kita, yang menyedihkan kita. Itu juga pengalaman saya sama Pak Eri. Wong kita mau melupakan kok suruh mengingat ya, jadi kita tidak tahu. Ya, itu masalahnya. Kita lanjutkan. Bu Endang, anak saya usia 15 tahun, emosinya tidak stabil, sesuatu yang tidak pernah, contohnya sekadar pernah hilang, Rafa ngamuk sampai harus ketemu, tapi kadang-kadang bisa juga kami emosinya dengan memberikan pemahaman yang semakin Rafa tidak harus dipenuhi. Membersihkan sampah emosi, ya dites, dicari sampah emosinya apa, dan kita pakai metodenya emotion code. Ya. Ini nonton di video kita yang lain aja. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, lagi-lagi itu Pak Heri yang aku enggak duga ya Pak Heri sekarang begitu lincah bersilat lidah ya. Tadi ngomong sama saya, Dr. Ali, saya sudah buat videonya. 2 seminar yang kemarin, salah satunya tentang SAFE. Yang ada yang di 77 gangguan pada anak itu sudah saya bagi, sudah saya potong-potong. Kemudian satu lagi yang kemarin, yang tentang screening regeneration. Ya kan itu seharusnya saya buat berbayar. 500.000. Terus Pak Heri dengan santainya ngomong, boleh nggak Dr. Ali, kalau ini untuk grup kita, ya grup screening ini ya kita tetap namanya grup screening, baru nanti jadinya grup BR ya, digratiskan, supaya kalian bisa nonton sekali lagi. Aku mau ngomong enggak itu sama Pak Heri susah. Sudah dibantuin ya, sudah di orangnya juga mau repot, cuman minta tolong yang saya pikir juga logikanya itu untuk kalian lebih mengingat. Akhirnya jawaban saya apa? Ya sudahlah Pak Heri, kasih pasang di edukasi, nanti Pak Heri biar teman-teman kita, sahabat-sahabat kita belajarnya lebih mantap. Ya, jadi nanti kalian beruntung sekali ya teman-teman ya. Kalian tinggal minta kode ya, kode sama Pak Heri, karena nanti di sistem edukasi itu semua belanja ya teman-teman ya, dibuat belanja ya. Kalian belanja, kalian nanti dapat diskon 100% sehingga kalian bisa akses videonya yang kemarin. Kalau orang lain yang akses, karena nggak punya kode aksesnya, mereka harus bayar 500.000 ya teman-teman ya. Jadi kalian beruntung ya, sudah diperjuangkan sama Pak Heri. Susah ya ngomong sama orang baik itu ya. Aku itu membuat itu tujuannya itu biar kalian tuh hadir ya, biar kalian tuh konsentrasi ya. Tapi ya lagi-lagi Pak Heri ngasih solusi ya, tak apa-apalah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Ya disimpan Dok, tahunan dia ingat terus dan ini ya saat ini sih nggak ketemu Bu, nggak apa-apa ya, biarin aja. Kalau Ibu masih penasaran ya kita juga akan menemukan sama emosinya apa ya. Memang dia negatif ya, pada waktu saya melakukan pemeriksaan negatif ya nggak apa-apa. Atau bisa aja, kan akurasi saya cuma 80%, miss. Tenang aja Bu, akurasi saya kan belum tentu bagus. Ya. Dokter humble ya ngaku lah ya, kenyataannya gitu ya. Mana ada yang 100% ya, cuma Tuhan. Ya, buku rata sudah dijawab ya. Di luar konteks itu dijawab saya. Bisa, ya tubuh kita bisa alergi terhadap apa saja, ya responnya beda-beda. Bisa, nggak cuma terhadap kolagen atau glutathione. Ya. Ada yang alergi terhadap obat anti alergi itu banyak. Ya. Alergi sama macam-macam, ada nggak cuma obat, sama histaminnya yang produksi. Jadi di dalam tubuh itu ada orang yang namanya histamin intoleran. Histamin itu diproduksi oleh tubuh, tapi dia alergi sama histamin. Itu banyak. Ya. Itu salah satu yang kita terapi. Jadi ya itu barang biasa. Ya. Orang bingung cara terapi kalau kita enggak, karena kita punya teknologi, kita punya Bicom. Enggak ada absen ya, ada Bu, absennya ya, enggak mungkin enggak ada ya. Hologram nanti ditempelkan di badan ya, tapi cuma sebentar, ya, enggak lama. Dan hologram itu enggak awet ya, kena air lepas. Nanti coba Bapak Ibu tanya sama Pak Heri, tadi Pak Heri tak kasih patch ya. Kan Pak Heri sudah mandi atau belum mandi, aku enggak tahu ya, tahan air enggak? Kalau aku tak coba tahan air ya, selama 3 hari aku pakainya waktu itu ya. Oh, Pak Heri enggak tahu, ini kan baru hari ini ya. Bisa sih, sampai emosinya pindah ke orang tua itu bisa sih. Tapi by the way itu anakmu kan enggak apa-apa, kalau pindah ke kamu justru lebih gampang, nanti tinggal kamu yang membuang ya kan. Yang justru jadi masalah itu kalau sampai emosimu ke anak nggak bisa buang.
ya Pak Heri ya. Jadi kalau sampahnya anak pindah ke dirimu, ya gak ada masalah, justru aku gak apa-apa. Nanti kamu yang buang. Tapi kalau sampahmu masuk ke anak, anakmu gak bisa buang. Ya kan? Kan lebih mudah ke kita. Ya. Masa kita nggak mau berkorban demi anak? Ya. Aku aja mau berkorban untuk kalian. Ya Bu Elena. Saat kita ikut deteksi emosi sekarang, yang terdeteksi kan emosi yang ada sekarang. Lalu selama kita hidup 3 bulan ini muncul sampah yang baru, hilangkan. Ya kan ada, begitu muncul langsung dibuang, begitu muncul langsung dibuang. Ya. Yang tidak, ya langsung muncul hilang ya. Pakai save ya. Oke. Yang tadi Bu Evi bilang, ya pokoknya begitu kamu curiga itu masalah yang bakal jadi emosi, ya buang. Terus kamu mulailah hidup dengan cara apa? Jangan sampai emosi itu menginap. Ya. Masalah satu hari harus selesai satu hari itu. Ya, jangan sampai matahari terbenam masih ada emosi itu. Itu ada di Alkitab, aku baru ngerti artinya sekarang ya. Ternyata itu menimbulkan sampah emosi ya. Ya terima kasih ya Tuhan ya. Ternyata aku diajarin pelan-pelan tapi pasti ya. Malah dok hologramnya ditempel di bagian tubuh mana aja, untuk berapa lama? Cuma beberapa detik ya. Selama tapping aja ya atau seharian. Kalau selama tapping aku kan nggak ngasih ya. Yang tak kasih adalah orang yang mau dilakukan terapi dengan magnet ya. Karena tapping itu kendalanya banyak ya. Selain ngetuk yang belum tentu anak suka diketuk atau dipegang. Yang kedua, caranya kamu ngetuk itu harus 80% pakai yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah sama syukur. Itu yang aku nggak yakin. Jadi aku lebih baik pakai magnet ya. Oke, kasihan ya yang di Pangkal Pinang ya, yang susah sinyal ya. Oke. Untung ada rekamannya Pak. Ya. Ibu Puji Rayu, saya dan suami ada teknik buang sampah emosi, alhamdulillah. Setiap malam mau tidur dan pagi setelah sholat subuh, alhamdulillah. Ya. Konsentrasi, khusyuk, dosa ikhlas, memaaf semua orang yang pernah membuat jengkel dan sakit, tentu membuat apa boleh ya. Selama nanti kita periksa bapak dan ibu dan bapak nggak ada sampahnya ya, bapak ibu udah lolos ya, nggak ada masalah. Ya. That's it. Ya. Dok, untuk Asira apa sudah bisa dilakukan dok, karena sudah mau tes yang kedua. Kalau sesuai tanggal aja Bu, kalau memang sudah waktunya ya dilakukan aja. Ya. Dilakukan aja, karena itu sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan programnya kita. Ya. Sudah tak jelaskan kemarin. Ya. Jangan sampai orang nanti salah sangka ya, gara-gara program ini Dokter Ali ingin dapat penghasilan dari Asira itu salah. Ya. Terus dari terapi itu salah. Ya. Dari jualan suplemen itu salah. Ya. Jangan sampai punya prasangka negatif. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, ini hanya murni untuk menguji patch. Ya. Menguji patch ya, karena kita ikhtiar ya, gitu ya. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya, ini menguji dan Bapak Ibu termasuk orang-orang luar biasa ya yang berani mencoba ya, dan saya bersyukur mudah-mudahan ya Tuhan tahu perjuangan kita, Tuhan baik dan Tuhan memberikan apa yang kita cari. Selama ini sih ya pengalaman saya, karena saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya juga penuh doa ya, ya Tuhan baik ngasih sih. Mudah-mudahan ini juga sebagian. Oke. Malah, dokter, apakah jika kita melihat hal-hal yang dulunya bikin kesel, tapi sekarang saat ini rasanya sudah biasa aja dan menerima malu orangnya itu ini sudah beres? Bisa. Bisa jadi sudah beres atau karena kita sudah ingin melupakan. Nggak bisa. Kalau aku sih lebih yakin kalau tak cek. Ya. Kalau nggak tak cek nggak bisa. Dan caranya ngecek kan macam-macam. Ibu bisa typing, ibu bisa ya do something apapun. Ya. Tapi kalau suruh kerjasama lagi tetap mau, tetap baik, tetapi tidak bisa percaya seperti dulu. Nah, aku tidak tahu, ya karena yang tahu itu adalah ibu, bukan saya. Ya, dok, kan saya belajar dari pengalaman, dok, saya kapok. Ya, kalau saya kebetulan Pak Hiri tahu ceritanya, ya. Orang yang saya anggap saudara saya tapi mengkhianati saya, ya. Orang luar nih bukan saudara kandung. Kalau saudara kandung saya maafkan, tetap saya bantu ya. Namanya saudara kandung tetap saya bantu ya. Saya tetap ikhlas ya. Tapi ini orang luar yang saya bantu terus tiba-tiba dia tidak mengakui, apalagi merugikan saya. Ya saya ngomong, sudah ketemu ya ketemu, tapi ya nggak apa-apa. Apakah dokter emosi? Ya sudah nggak ada emosi, sudah saya buang sampahnya. Tetapi apakah kalau dokter diajak kerjasama mau? Enggak, kan saya belajar dari pengalaman. Ngapain gitu dok? Dia nanya sama saya mau bantu saya, kebetulan dia itu dulu pernah ngurusin ya tentang autisme itu di Tangerang Selatan. Sampai ketemu gubernur, ketemu siapa ya, dia buka klinik di sana, dia apa, terus dia mau bantu saya. Nah, kamu tak bantu aja, aku punya jalur ke sana sini. Enggak. Aku kepingin tahu nih, kan dia nggak pernah tahu kalau aku main Asira, dia nggak
pernah tahu karena aku kerjasama dengan dia itu sebelum aku punya Asira. Kok tiba-tiba ada aku dengar Asira, tolong dong aku dikasih cerita biar aku bisa cerita. Sampai sekarang aku nunjukin enggak. Ngapain kamu tak tunjukin? Ngapain kamu nanti cerita tentang Asira? Gak usah lah. Kamu punya kesibukan sendiri dan kamu urusanmu lebih banyak kamu rahasiakan. Kamu kepingin tahu semua kerjaanku, tapi kamu sendiri nggak mau cerita tentang kerjaanmu. Nah, apakah orang itu terbuka sama saya? Enggak. Apakah saya sakit hati? Sudah enggak. Saya nggak mau berhubungan dengan dia supaya saya nggak timbul rasa sakit hati. Ketemu di jalan disapa, ya disapa. Dia tetap mau berobat ke tempat saya. Ya tidak ada masalah. Ya, cuman belajar dari pengalaman itu, ya saya nggak mau kalau dimintain apa-apa ya enggak, lebih baik bantu orang lain gitu. Ya. Sampah emosi enggak ya? Ya kalau sudah saya cek sudah nggak ada sampah emosinya saya. Balik-balik tak sudah nggak ada. Jadi ya bukan masalah sampah emosi. Ya. Cuma kalau ditanya orang lain saya nggak tahu. Ya, apakah seperti itu? Jujur saya nggak tahu. Ya, Bu Mary lucu dok mau tanya. Oke ya nanti dulu. Ya. Masih banyak pertanyaannya belum dibaca. Ya Bu, terima kasih Bu Subasi. Ya, terima kasih. Ya. Boleh tiap bulan pakai magnet dan hologram. Kalau hologram nggak bisa Bu, hologramnya sekali pakai kan habis. Saya nggak mungkin tiap bulan buat hologram. Capek Bu. Ya Ibu cuma dapat sekali, pakai selesai hilang ya sudah. Ya. Nah pakai magnetnya, Ibu kan sudah kadang punya magnetnya. Nah nanti kalau ketemu sampah emosinya Bapak Ibu buang. Kalau Bapak Ibu kan gampang. Gampangnya apa? Nggak perlu hologram, tinggal dibayangkan aja. Misalnya apa? Kalau Budalia tak buat cerita ya. Cerita fiktif ya Bu ya. Misalnya Budalia itu hari ini dok saya ketemu Dr. Sofyan, oke. Tapi Dr. Sofyan beda, bukan seperti yang dulu lagi. Hari ini betul-betul menjengkelkan. Kan kita kadang nggak tahu situasi seseorang ya. Dulu begitu ramah, begitu baik, karena apa? Karena dia punya waktu. Ternyata hari ini ditemuin nggak punya waktu, marah-marah. Ya nggak marah sih, Dr. Sofyan kan nggak pasti marah, aku udah tahu orangnya. Cuman menolak. Lain kali, lain kali, lain kali. Besok, atau dan kita nggak siap untuk dijawab seperti itu. Dan kita tidak mau mengetahui kondisi orang itu kenapa. Mungkin hari ini Dr. Sofyan juga kayak saya baru berpajak. Harus selesai SPT-nya sekarang. Sehingga namun, tapi kita kadang salah paham. Kok orang ini seperti ini dong, kita sakit hati. Karena sakit hati itu bukan karena orang lain terhadap kita loh, tapi itu adalah emosi yang ditimbulkan oleh diri kita karena kita menilai orang lain. Itulah yang namanya emosi karena kita menilai orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu seperti itu. Kayak saya mungkin saya dibilang orang galak, orang jahat. Gara-gara saya ngomong kayak gini. Buat orang yang tidak kenal saya. Tapi buat orang yang kenal saya, yang sudah merasakan sekian tahun dengan saya seperti ini, berani kamu bilang saya orang jahat? Ayo berani enggak? Aku yang paling seru di sini sama Bu Mevi. Karena kan kita sama-sama orang Jawa Timur ngomong belak-belakan. Saya enggak suka, ya enggak apa-apa. Dan jawabanku kayak gitu, dan akhirnya tetap bertahan kan. Sekarang kira-kira kesimpulannya apa? Dokter Ali beda ya. Dari saya pertama ketemu sampai kemarin kan ternyata, ya itulah sandiwara yang harus saya lakukan biar Anda mau mengerjakan tugasmu. Berat loh bersandiwara itu. Ya, nah itu yang kita lakukan. Nah, kalau kamu pas punya masalah, kamu orang dewasa, kamu tahu problemnya, oke, aku jengkel misalnya sama Dr. Sofyan. Ya sudah, kamu hapus. Tinggal kamu bayangkan peristiwanya tadi, wah kita temuin tadi di mana, di rumah sakit. Aku bayangin mukanya yang tengil, padahal enggak, orangnya baik-baik aja. Ini cuma contoh loh ya, jangan dianggap ini. Aku cuma menceritakan contoh. Ya sudah, kamu pakai magnet, kamu bersihkan magnetnya, kamu udah punya. Mau pakai tapping ya silakan, tapi jujur lebih enak pakai magnet ya. Karena enggak perlu ya KIPS. Kalau ada ya KIPS pasti lebih baik. Ya gitu ya. Apa masih perlu beli magnet yang di-share kemarin? Lah kalau nggak pakai magnet, mau pakai apa? Ya. Dan saya kebetulan nggak jualan magnet, tapi terus terang magnet yang saya pakai, yang saya tunjukkan tadi ke orang tua, itu beda dengan magnet yang kemarin saya share. Kemarin saya share itu karena saya dapat informasi dari orang tua yang berbagi ke saya tentang magnet yang dipakai oleh grup terapian yang bentuknya bulat. Yang punya saya itu kotak ya Bapak Ibu. Nanti ditunjukkan contohnya sama Pak Heri. Ya. Ditunjukkan contohnya sama Pak Heri, itu yang saya pakai. Ya. Yang kekuatannya luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Magnet sekecil itu bisa mengangkat benda yang beratnya jauh lebih besar dibandingkan beratnya magnet. Ya, kita bisa angkat. Tadi tak demo kan, tapi nggak di video sama Pak Heri. Ya. Pak Heri kaget ya, magnet saya itu jauh lebih kuat dibandingkan hammer. Wah, hammer saya kalah ya, padahal beli magnetnya itu murah ya.
Ya. Kalau partnya oke dalam 1 tahun, apakah ke depan gimana? Patch-nya itu akan kita siapkan patch ya, kita namanya patch ya. Bukan hologram ya, beda ya. Kalau patch itu akan selalu kita siapkan ya. Kita akan buat itu, kita imprint 2 kali ya. Di imprint yang satu di patch-nya, yang kedua di cairan yang kita masukkan di dalam kasanya ya. Itu kita buat ya. Jadi sementara kita bagikan sesuai. Tadi Pak Iri udah lihat ya stoknya ya, karena mau dikirim ya, tapi karena jumlahnya nggak jelas nggak kita kirim ya. Sampai 1 tahun aman, karena data penelitian tahun depan dibuat lagi nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau ternyata banyak yang drop out, kodanya gitu dong. Ya kan saya lihat semangatnya Bapak Ibu kayak apa. Ya, kelihatan banget kok semangatnya kayak apa. Ya. Saya sudah biasa Bapak Ibu ketemu Bapak Ibu ya. Buktikan kalau saya salah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap bersama saya sampai 1 tahun dan manut. Buktikan. Karena saya orangnya kayak gitu Bapak Ibu. Saya selalu seperti itu. Ya, saya suka challenge, suka tantangan. Ya. Bolak-balik saya jatuh, tapi saya selalu bangun lagi. Saya bangun lagi, saya bangun lagi. Bapak Ibu boleh nanya sama Pak Eri, berapa kali saya jatuh bangunnya. Tetap berani saya langkah. Orang lain tidak berani, saya tetap jalan. Ya. Itu Bu Feni dijawab ya sekarang. Saya cuma 1 tahun, target saya cuma 1 tahun. Ya, saya sudah mempersiapkan sekitar 7.000 patch. Ya. Saya sudah siapkan dan kayaknya sih cukup. Ya. Karena kan saya punya dijata sampai 12.000, saya sudah dapat 7.000-nya. Ya. Mama Andra, dok semisal sekarang yang sempat ikut baru 3 orang, terus di masa depan misal beberapa orang, 2 orang tambahnya pengen ikut, enggak terima, sorry, enggak terima, ya waktunya enggak ada, ya nyusul satu gak selesai, ya sorry berat, kita enggak mengerjakan lagi, ya. Nah akhirnya Bu Mevi tanya di sini, nyerah dia ya. Setelah melakukan program Bremos ini, kita akan lakukan pembersihan dibantu hologram dari dokter. Setelah 3 bulan dicek lagi, misalnya positif lagi, bagaimana dok? Yuk hilangin. Kan orang dewasa gampang ngilanginya ya, tinggal kalau sudah dijelaskan yang mau pakai mau pakai magnet lagi, tinggal kamu bayangkan peristiwanya, kamu hapus ya. Hologram akan diberikan lagi, belum tentu ya jawabannya, karena tergantung kesibukan, tergantung stok. Kalau stoknya ada, kesibukannya nggak banyak ya bisa kita buatkan lagi, tapi nggak janji ya. Bisa dengan saya bisa dilakukan, tapi kan kita tidak mau tahu sampai emosi anak, karena anak kan punya. Kalau di anak itu jarang muncul lagi, itu jarang ya, karena dia itu ya sudah hilang ya. Jadi kita sementara di anak kita tidak lakukan kecuali nanti 3 bulan lagi ketemu. Nah, itu tanggung jawab saya ya. Itu masalah lain ya. Kalau di orang dewasa enggak. Kalau enggak nanti dokter ngasih lagi enggak. Kalau di orang dewasa enggak jawabannya. Kalau di anak-anak saya pikirkan. Ya, belum janji, saya pikirkan ya. Kalau enggak, saya kasih, nanti kamu yang bikin huru-hara, kamu buat anaknya punya sampah emosi lagi. No, ya saya pikirkan. Ya. Oke, masalah suplemen. Oke, dokter luar program PRJ suplemen itu tersebut bagus dan buat anak tetap tidak dipelajari, tidak. Ya, karena tujuan saya adalah melihat uji coba dari patch. Ya, kalau ada faktor lain yang mengganggu efektivitas patch, maka orang itu akan saya keluarkan dari program. Ya, jawabannya itu buat sana ya. Jadi mau pakai suplemen dari luar, silakan Bapak Ibu boleh milih. Ya, mau ditambahkan patch, berarti Bapak Ibu harus meninggalkan suplemen tadi. Kalau Bapak Ibu mau terus pakai itu, ya Bapak Ibu meninggalkan patch. Ya, karena saya sudah cerita dari awal, tujuan saya adalah membuktikan patch saya efektif dengan sedikit variabel. Oke. Nah, Bu Habib sudah tak jawab ya kalau tadi anak ya. Tak jawab sudah tadi ya. Nanti setelah 3 bulan kita lihat. Hologramnya yang nempel kan kita. Ya kayak tadi di Pak Heri yang nempel juga saya ya. Karena Pak Heri anggap anaknya. Kalau dia yang nempel sendiri, ditempel di tembok kan hilang nanti energinya. Hilang ke tembok, sayang. Ya Bu Nurbaya izin lift. Nggak apa-apa Bu. Ya. Orang tuanya mau nyusul bukan saya mengerjakan, kerjakan sendiri ya. Yang saya kerjakan itu adalah satu paket yang saya punya waktunya sekian, ya saya kerjakan sekian. Salah satunya saya mulai nanti hari Sabtu karena sudah ada 46 orang yang daftar. Jadi saya ngomong Pak Iri harus saya kerjakan Pak Iri karena satu orang itu ada 30 sampah emosi. Jadi setelah ketemu itu baru kita hitung jumlahnya berapa, baru kita buatkan hologramnya. Ya baru kita kirim ke masing-masing orang. Ribet loh Bapak Ibu. Belum tentu seminggu 2 minggu selesai nih Bapak. Apalagi tanggalnya sampai tanggal 5. Ya pasti mundurnya banyak ini. Ya, tapi ya kita masih bersyukur karena waktunya cukup panjang.
sehingga nggak semabuk sekarang, ya, kejar-kejarannya tidak seperti sekarang. Ya. Jadi kalau orang tua nanti nyusul, nggak ada nyusul, ya, satu proyek itu satu kerjakan selesai. Justru kalau saya bilang untuk orang tuanya kerjakan aja sendiri ya, jangan repot-repotin saya ya, biar saya ngerjakannya untuk anak-anak. Kalau tetap mau dibantu, ya nggak apa-apa, tapi ya jangan nanti 1 bulan lagi ya dok ya, waduh, aku waktunya nggak ada Bapak Ibu, ngurus yang ini aja ya. Jadi bukan seperti itu ya, kalau mau jadi satu, ayo, kalau enggak, ya yang anak yang wajib, ya, karena kita enggak bisa melakukan pemeriksaannya, ya, biar saya bantu. Tapi kalau orang tua, tolong kerjakan sendiri. Ya, banyak yang gratisan, ya, tolong kerjakan sendiri. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, magnetnya yang seperti apa saya nggak tahu, itu usulan dari orang tua. Ya, orang tua usulin, terus saya coba cari di Tokped sebagai pilihan, sebagai ini. Saya cuma ngasih ide. Ya. Yang saya punya sendiri, kebetulan waktu itu, saya sudah lupa ya, sudah lama sekali saya beli ya. Dan ternyata setelah saya tahu, ternyata bentuknya bukan bulat, ya, punya saya itu kotak ya. Tadi saya tunjukkan ke Pak Heri, dan kekuatannya luar biasa. Kayaknya sama-sama N52 ya Bapak Ibu ya, tapi punya saya jauh lebih besar dibandingkan tadi. Ya. Lebih besar. Ya, saya punya di mana saya lupa ya. Nanti coba kalau memang saya belinya di marketplace, biasanya ada sejarahnya ya, historinya ada, nanti coba saya cari ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya jenisnya sama, terus terang ya jenisnya ya neodymium itu ya, yang kuat itu neodymium, dianjurkan yang N52 ya, itu ya pilihannya ya. Itu Bapak Ibu. Dok, berarti itu sembilan nutrake tetap pesan tema terapi ya? Iya. Dosisnya orang tua yang tentukan, iya berdasarkan, bukan tentukan ya, Anda bukan tentukan, Anda diajari caranya untuk melihat, mengkira-kira ya. Nanti bisa dibantu dengan terapis, iya, ya tapi hati-hati. Karena menunya nggak pernah sama tiap hari dan porsinya nggak pernah sama tiap hari. Jadi yang penting Anda ngerti teorinya. Ya. Hati-hati loh ya, teori itu penting loh. Ya. Jangan membabi buta. Bu Helena, dokter apakah hasil screening kemarin seperti butuh patch atau tidak, butuh patch berapa lama bermain dengan? Iya, nanti akan dirilis ya. Dirilis bertahap Bapak Ibu. Jadi kemarin kita ambil kesepakatan ya, karena datanya berbeda. Tadinya mau dikeluarkan semua jadi urusan selesai gitu loh. Ternyata kan berbeda, tidak seperti hipotesa saya. Hasilnya jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Jadi yang kita umumkan dulu ya, yang ada dulu yang paling gampang itu sampah emosi. Ya sudah, kita umurkan sampah emosi. Lalu hari ini, sesuai dengan yang kita janjikan kemarin, kita kerjakan mengenai dosis. Karena kemarin yang diperiksa itu dosis yang untuk regeneration. Nah sekarang kita kerjakan yang dosis untuk kebutuhan seluruh tubuhnya dia. Gitu loh. Itu yang sudah kita sepakati. Nah, lalu apalagi yang data sudah ada, ya lokasi bagian otak yang kena sudah ada. Terus lamanya itu sudah ada, ya tergantung Pak Heri. Pak Heri mau launchingnya kapan? Kalau di tempat saya sudah selesai semua. Tugas saya untuk yang screen itu sudah selesai. Tinggal di launching. Ya. Asal Bapak Ibu nggak bingung gitu loh. Kok suplemennya beda, ini beda. Bapak Ibu tak jelaskannya di sini. Gitu ya. Satu-satu tak jelasnya di sini. Ya. Oke ya. Akan dirilis ya, akan dirilis. Kalau bisa dirilis semua biar kita nggak sakit kepala. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, ada 116 data. Ya, ada yang minta tidak boleh diekspos. Nah, kan tambah repot-repot dikit. Kita harus satu-satu ditutupin satu-satu. Ada yang maunya private. Nah, kan repot. Benar nggak? Mending kalau mau terbuka semua, wong kita ya orang dalam. Ya, tapi kan tergantung orangnya. Ya sudah. Dalam arti apakah dia belum mau menerima? Nah, ya, enggak lah, aku gak punya pikiran kayak gitulah. Ya terserah lah. Kan masing-masing punya hak. Ya kan? Nah, Pak Heri harus pilih satu-satu gitu loh. Mestinya sudah selesai, tuh saya yang bikin huru-hara tadi. Pak, ini dosisnya kayaknya salah ini. Saya harus periksa untuk seluruh tubuh. Hari ini kita meluangkan waktu tadi mulai jam berapa ya? Jam 1 atau jam setengah 1 tadi ya. Kita mulai pas hujan gede tadi ya. Baru selesai jam 5 sore Bapak Ibu. Ya, baru selesai. 116 kita periksa satu-satu sampai ya capek lah ya. Apalagi saya belum makan siang tadi. Ya gitu ceritanya ya. Oke. Dokter maaf, kemarin saya mau daftar untuk anak Mario, tapi saya terlambat padahal mau banget itu. Nggak buka lagi, mohon maaf. Ya sudah kita tutup, ya, cuman bisa satu batch. Ya. Mohon maaf, ya banyak yang ingin daftar, tapi saya sudah nggak punya waktu, Bapak Ibu ya. Sorry. Dokter yang belum ikut PR boleh ikut demos dengan program, boleh. Ya. Yang mau ikut demos boleh, ya silakan. Tapi kalau untuk screening PR tidak, ya kita sudah tidak lakukan lagi.
Ya. Jadi dok, kita enggak ikut screening, tapi saya kepingin tahu ada sampah emosi atau enggak, boleh, ya boleh ikut, enggak ada masalah. Dikasih hologram kan dok, dikasih, ya. Kalau yang ikut di sini pasti dikasih. Ya. Itu. Apakah carimu dengan mana kan di-sharingkan malam ini? Iya, sabar. Kan saya dari ngomong, saya lagi baca pertanyaan dulu. Ya. Dok, kemarin dokter sempat sharing ada anak yang tidak membutuhkan enzim. Semua Ananda untuk regenerasi tidak membutuhkan enzim. Ya. Apakah untuk Ananda yang ikut bayar juga dicek dok? Ini enzim, makanya saya bilang salah kemarin itu karena enzim ini pada semua orang tidak dibutuhkan. Padahal kita lihat pertanyaannya yang salah, periksanya yang salah. Makanya hari ini saya koreksi. Ternyata memang tidak dibutuhkan untuk brain regeneration, tetapi dibutuhkan untuk proses yang lain. Akhirnya saya kemarin ngomong, kalau masih ingat di video saya, yang nanti juga dikasih rekamannya, saya lakukan pemeriksaan ulang untuk dosis. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, hari ini sudah saya kerjakan, saya cari dosis yang benar, ternyata cuma dikasih izin 3 sama Tuhan. Cuma boleh meriksa aksa, biostrat, sama D3 yang diizinkan. Enzim tidak bisa diperiksa, dysbiosis nggak bisa diperiksa, karena alasannya tergantung dari menu makanannya anak itu masing-masing. Masing-masing anak nggak standar, kecuali menu makanannya sama. Ya. Untuk alergisnya simbio gimana solusinya? Kebetulan Bu Hasana yang nanya, Bu Hasana kemarin sudah mencoba praktek alergi udang, silakan dicoba di tapping. Enak loh jawabannya dong, karena dia yang cerita kemarin, saya berhasil mengilangi alergi udang. Sekarang coba di tapping dengan simbio. Ya, gitu. Bu Dewi. Kali kalau yang belum ikut BR tadinya jawabannya boleh ikut demos. Terus cek sampel bisa kirim darah atau bagaimana? Iya, kirim darah. Ya. Ini tugasnya Pak Heri nih, yang kirim darah ya. Atau kalau enggak, biasanya kita masih bisa pakai kirim foto. Ya. Pak Heri kemarin tapi mabuk. Ini fotonya banyak banget. Iya, karena kita kemarin ngejar target ya Bapak, yang hari Jumat kemarin yang darahnya belum nyampe, kita minta dikirim foto. Terus terang kalau pakai foto itu kerja saya lebih berat Bapak Ibu ya. Konsentrasinya lebih tinggi ya. Nyarinya lebih tinggi ya. Maybe paham. Oke. Saya jawab yang angkat tangan, Bu Puji Rahayu. Silakan Bu Puji Rahayu. Ask to unmute. Nah, oke. Silakan nanya Bu. Halo Bu, harus dibantu kali Pak Heri ya? Sudah aku minta. Silakan Bu Puji. Atau udah kejawab? Ya, sementara belum dijawab, kita ngomong sama Bu Putri. Yang masih ada alergi aksa gimana dok? Ya, alergi aksanya diterapi. Ya, bisa pakai Bicom, yang bisa pakai Safe. Ya, jadi sekarang aku bersyukur ya, adanya Safe itu sangat membantu Bapak Ibu ya. Paling tidak Bapak Ibu kalau tahu masalahnya ya, misalnya Bapak Ibu keberatan dengan terapi Bicom, Bapak Ibu bisa kerjakan dengan terapi Safe. Ya. Ini dokter gila ya. Bisnisnya Bicom tapi ngajarkan yang lain ya. Ya babano, yang penting anaknya progres. Ya. Rezeki sudah ada yang ngatur, tidak usah pusing. Ya. Oke ya, sudah terjawab semua. Sekarang kayaknya waktunya Pak Heri nih. Ditunjukkan yang Pak Heri sekarang ya. Jadi aku bisa istirahat, bisa minum ini. Oke, namun sebelumnya saya infokan karena tadi kan pulang dari klinik saya sempat buka file untuk nyicil yang masalah itu ya, lokasi Bicom sama terapi pembelian suplemen. Tapi ternyata banyak yang japri ke saya, sepertinya banyak perubahan gitu loh. Jadi sementara sih saya ngelihatnya nanti data yang terakhir ya, misalnya ada double 2 atau double 3, yang pastinya yang data terakhir yang paling sesuai mungkin ya yang dimaksud seperti itu salah satu solusi yang akan saya ambil. Terus sebetulnya form itu sebetulnya bisa saya kunci untuk 1 kali saja ya, tapi memang harus menggunakan email. Namun niatnya mau memudahkan ya, biar Bapak Ibu lebih mudah, nggak usah pakai email, tapi ternyata efeknya bisa double-double. Jadi mungkin next perlu dipertimbangkan lagi untuk formulirnya. Tapi nanti habis Zoom ini akan saya coba pilah-pilah lagi agar bisa segera dirilis.
Oke, itu informasi terkini ya. Saya akan coba putarkan video tadi. Pak Heri, Ya, gimana? form itu masih ada nggak? Formnya masih? Kalau seandainya mereka saat ini sebagian besar ikut acara ini. Mhm, Kalau mereka ada ralat, kan dimasukkannya berarti tanggal hari ini sama jam hari ini. betul. Jadi kalau double yang kita pakai yang hari ini, yang tanggal hari ini aja. Jadi kan Pak Heri Ya. lebih gampang. Yang Jadi terakhir ya. mereka suruh ngisi. Jadi yang kurang lebih tadi mau dirubah tadi yang tidak sesuai, tolong sekarang tetap ngisi di form, karena yang tertera nanti tanggal hari ini sama jam hari ini itu yang nanti kita ambil. Itu yang dianggap kita paling betul. Oke. Jadi ya tolong ya Bapak Ibu ya, yang tadi ngisinya masih salah atau apa, nggak usah wabri, Isi Pak ulang. Heri, isi ulang aja ya dengan data yang terkini. Ya. Nanti sama Pak Heri tinggal diedit, besok diserahkan saya, langsung siang saya akan kirim patch-nya sesuai dengan jumlah orang dan alamatnya. Ya, mantep Is. Kita semua selesaikan secara jantan dan betina, Pak. Oke. Oke, boleh saya putar videonya sekarang? Monggo. Oke. Mohon ditunggu. Video demo. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan bercerita tentang pengalaman saya dibersihkan sampah emosinya. Ceritanya begini. Jadi pada saat itu sudah lama kejadiannya ya, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, pas saya ke klinik dokter Ali, saya langsung dijadikan kelinci percobaan. Jadi karena saat itu dokter Ali sedang belajar tentang emotion code bersama dengan Mr. GB. Jadi saya nurut aja karena saya percaya dokter Ali tidak akan menjerumuskan saya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya pasti saya juga punya manfaat untuk saya karena nanti saya akan dibersihkan. Jadi itu luar biasa ya. Jadi waktu itu saya langsung dicoba untuk dideteksi emosinya. Karena waktu itu kan belum ada ampul ya, tidak seperti sekarang ya. Jadi saya agak kesulitan untuk membayangkan atau mengungkapkan apa yang menjadi emosi saya itu detailnya seperti apa. Jadi saya mengingat-ingat tapi tetap nggak bisa. Jadi akhirnya sesuai dengan metode yang dipelajari dokter Ali itu kan ada 60 emosi ya. Dari 60 emosi itu ditemukan 3 emosi. Nah, dari 3 emosi itu saya dicoba dibersihkan dengan metode magnet yang dipelajari dokter Ali. Jadi waktu itu ada 2 magnet ya. Jadi waktu itu yang dipelajari sama dokter Ali sama CGP itu magnetnya yang seperti ini kelihatannya. Nah, tapi di klinik dokter Ali ada juga magnet yang seperti ini, yang hambar seperti ini. Nah, waktu itu saya dibersihkan menggunakan yang hambar ini. Karena ini sudah ada pegangannya, mungkin dokter Ali milih yang lebih mudah dipegang ya, seperti itu. Oke, jadi waktu itu saya disuruh mengungkapkan karena saya nggak bisa, jadi saya diminta karena ada 3 emosi ya, contoh saja ini tidak sesuai dengan yang ada di emosi saya, bisa misalnya saja marah. Nah, saya diminta sambil dijalankan pembersihan emosinya saya mengucapkan marah. Jadi dokter Ali menggerakkan magnet ini begini, marah sampai ke punggung bagian bawah selama 3 kali. Nah, dari 3 emosi itu yang emosi yang pertama dan kedua 3 kali gerakan magnet sudah hilang, tapi emosi yang ketiga itu sempat masih ada. Jadi dokter Ali mengulang lagi, jadi totalnya menjadi 6 kali. Nah, itu adalah pengalaman saya di membersihkan emosi saya. Lebih detail dan ceritanya bagaimana dokter Ali membersihkannya seperti apa nanti ada di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi yang saya lakukan pada Pak Heri, saya menggunakan alat ini, hammer, ya. Kemudian teman-teman lihat ya posisi di bawah hidung yang ada celah itu tadi,
membuat garis, diikutin garis tubuh sampai ke tulang belakang. Masalahnya pada saat itu saya belum punya ampul emosi teman-teman, sehingga tidak bisa melakukan terapi. Lalu saya coba dengan cara Pak Heri mengucapkan sampah emosinya apa. Misalnya dalam hal ini contoh marah. Jadi saya minta Pak Heri cuma ngomong dalam hati atau diucapkan, nggak usah keras-keras, marah, 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 marah. Sambil mengucapkan demikian teman-teman, saya taruh makinya tadi di posisi di depan hidung, saya ikuti garis lurusnya. Terus sampai ke tulang ekor. Ya. Setelah itu kita ulangi lagi dari atas. Saya lakukan sebanyak 3 kali teman-teman. Setelah itu saya cek lagi apakah sudah hilang atau belum. Untuk emosi pertama sudah hilang, kemudian emosi kedua saya lakukan cara yang sama juga sudah hilang, tetapi untuk yang ketiga ternyata belum hilang, sehingga saya lakukan lagi 3 kali lagi teman-teman, jumlahnya 6 kali. Ya. Dan teknik seperti ini berhasil. Masalahnya adalah efek samping yang dialami oleh terapis. Ya, kita sudah mencoba melakukan proteksi, saya sudah menggunakan e-force, ya, saya sudah pakai e-force teman-teman, tapi tetap masih kena, ya. Sehingga cara ini hanya kalian pakai nanti pada Anda. Kendalanya apa? Nggak punya ampul emosi, Anda juga nggak bisa membayangkan emosinya.